Selama ini Anda menggunakan metode ceramah saat mengajar. Nah, kebanyakan peserta didik telah terbiasa dengan metode tersebut dan dapat memahami pelajaran dengan baik. Oke. Di sisi lain, metode tersebut menyebabkan kelas tidak aktif karena pembelajaran hanya dilakukan satu arah. Ya. Sebagai seorang guru, tindakan ke depan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Ini meskipun yang baik, tapi ada sisi negatifnya dan itu diperbaiki lagi. Nah, itu namanya punya ide atau cara atau strategi kreatif untuk berubah, ya, ada perubahan menuju ke lebih baik. Maka kita lihat opsi pilihan gandanya. Sikap mengelola perubahan yang terbaik yang mana? Kita lihat ya opsi A ya. Menggunakan metode ceramah dengan menambah sesi tanya jawab agar terjadi komunikasi dua arah. Jadi memodifikasi. Ya, oke, kita simpan dulu gitu ya. Kemudian yang B, menggunakan metode lain agar pembelajaran dua arah dan penjelasannya lebih mudah dipahami. Ini lebih progresif lagi ya. Idenya lebih bagus gitu ya. Yang C, menggunakan metode ceramah secara konsisten karena telah terbiasa. Ini jelas tidak mungkin ya. Ini tidak mungkin. Yang D, menggunakan metode pembelajaran lain jika. Nah, ini ingat teman-teman ya. Nanti kalau ada soal di situ ada syarat, maka itu jangan dipilih. Karena syarat itu berarti tidak berdasarkan pemikiran Anda sendiri gitu ya. Maka yang D ini juga tidak mungkin. Nah, kenapa yang A dan B bagusan B tadi? Ya, kalau yang A itu masih menggunakan metode ceramahnya dimodifikasi. Kalau B memang dirubah menuju ke yang lebih baik lagi, gitu ya. Maka jawaban terbaiknya opsi B. Nah, next berikutnya nilai ujian akhir peserta didik pada mata pelajaran yang Anda ampu semester ini menurun. Salah satu peserta didik mengaku kepada guru lain bahwa ada beberapa materi yang belum diajarkan di kelas. Nah, padahal Anda merasa telah menjelaskan semua materi. Jadi ini ada missing ya. Missing antara peserta didik dan Anda gitu ya. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Jadi intinya ini kalau kita garis bawahi nilai hasil belajarnya turun. Ada salah satu siswa yang mengeluhkan bahwa ada materi yang tidak Anda ajarkan. Padahal Anda sudah merasa mengajarkan. Gitu ya. Bagaimana Anda itu punya cara atau metode atau strategi bahwa selain nilainya tinggi juga tidak terjadi kesalahpahaman antara murid dan guru. Itu bagaimana Anda menyelesaikan itu? Ya. Kita lihat yang opsi A, menegur. Ini berarti tidak berada perubahan ya. Anda harus berubah, Anda harus menerima kritikan masukan kan gitu ya. Kalau menegur kan berarti tidak menerima gitu ya. Yang B, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengulang ujian dan memberikan soal UAS yang sama. Ini jelas tidak mungkin gitu ya. Yang A ini jelas tidak, yang B juga tidak ya. Yang C, melakukan evaluasi di akhir jam pelajaran sesuai dengan LPP setiap hari. Oke, ini bagus ya, ada perbaikannya. Mungkin Anda melakukan penilaian hanya di ujian akhir ya. Maka ini sudah diperbaiki dengan evaluasi setiap akhir pelajaran. Oke. Yang D, menyediakan form evaluasi online setelah peserta didik melaksanakan ujian agar menjadi masukan. Nah, ini untuk menanggulangi missing informasi tadi ya, missing. Jadi Anda setiap hari harus bisa menerima masukan. Nah, kalau begini maka lebih bagus ya kalau ada form evaluasi online, jadi tidak ada siswa yang mengeluhkan kepada guru lain atau bahkan ke pihak lain gitu ya, pihak lain di sekolah lain ya. Jadi lebih baik Anda itu menyediakan di situ suatu sistem di mana Anda itu bisa menggali informasi dari peserta didik tentang refleksi dari peserta didik terhadap pembelajaran Anda. Maka ini lebih bagus ya daripada yang opsi C. Perkembangan teknologi yang sangat cepat berdampak pada proses pembelajaran di sekolah. Beberapa aplikasi dalam pembelajaran telah mulai digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran. Anda sudah memenuhi kewajiban mengajar, mendidik peserta didik, namun ternyata hal tersebut belum cukup. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Bagaimana Anda bisa mengelola perubahan seperti ini? Penggunaan aplikasi pembelajaran gitu ya. Tadi kata kuncinya Anda harus proaktif ya. Kalau yang lain belum, Anda harus sendiri yang duluan gitu ya. Yang A, mulai mempelajari aplikasi dan akan menerapkannya jika diarahkan. Berarti ada syaratnya. Kalau ada syaratnya tadi apa? Harus disilang, tidak boleh.
Yang B, berdiskusi dan memilih menggunakan aplikasi yang paling banyak digunakan oleh rekan guru yang lain. Kalau paling banyak digunakan berarti Anda kan belakangan kan gitu ya. Ada diksi paling banyak digunakan artinya Anda tidak memulai perubahan dari awal. Harusnya Anda sebagai motor atau proaktif dalam perubahan, motor perubahan. Maka yang B ini juga kurang bagus ya. Yang C, tetap menggunakan metode pembelajaran sebelumnya, ini jelas tidak menerima ya, tidak adaptif terhadap perubahan ya. Yang D, mempelajari dan berlatih menggunakan aplikasi terbaru untuk mempermudah proses pembelajaran. Oke, ini lebih bagus D daripada yang B kan gitu ya. Kalau B kan nunggu banyak yang menggunakan dulu baru menggunakan, yang D itu memulai atau aktif atau adaptif dalam perubahan. Yang D ini bagus ya. Jawaban terbaiknya ya D ini teman-teman. Baru B pastinya. Digitalisasi yang semakin merata di tiap sekolah memperlihatkan bahwa institusi tersebut siap beradaptasi dengan kemajuan zaman. Nah, beberapa contohnya adalah penggunaan internet yang sudah dilakukan oleh sebagian besar sekolah, termasuk sekolah pelita yang notabene adalah sekolah kecil di kotanya. Pak Doni, salah satu guru di sana, juga sudah memiliki kemampuan penggunaan software penunjang pekerjaan seperti aplikasi olah data. Namun masih sedikit guru yang memiliki kapabilitas seperti Pak Doni. Untuk meningkatkan penggunaan digitalisasi di sekolahnya, sebaiknya Pak Doni sikapnya bagaimana? Jadi sebagai rekan kerja ya, sebagai rekan kerja ini bukan pemimpin, bagaimana Anda mengimbaskan sikap Anda yang memang pembaru gitu ya, bisa mengelola perubahan tersebut kepada rekan-rekan Anda, kan intinya gitu kan ya. Kita lihat yang opsi A, tetap menjaga dan meningkatkan kemampuan di bidang digital tersebut dan mempraktekannya dalam memenuhi tugas guru sehingga dapat menjadi contoh bagi yang lain. Ini berimbas kepada yang lain gitu ya, menjadi teladan bagi yang lain. Ini bagus gitu ya. Nah, oke, yang A ini bagus. Belajar kemampuan software penunjang tersebut hanya untuk mendapatkan sertifikat, hanya untuk nanti. Itu berarti syarat kan? Ya, kalau syarat enggak usah gitu ya. Menggunakan sesekali saja, ini juga jelek gitu ya. Mengimplementasikan kemampuan untuk urusan lain di luar sekolah, nah ini jelas tidak bagus gitu ya. Maka jawaban terbaiknya A. Terdapat metode pembelajaran baru yang dikenal efektif namun rumit. Anda tertarik mencoba metode tersebut di kelas, namun para guru di sekolah belum ada yang menerapkan metode pembelajaran tersebut. Nah, tadi kata kuncinya apa? Kata kuncinya Anda harus proaktif terhadap perubahan gitu ya. Motor perubahan. Kalau lainnya belum, Anda harus duluan. Kan itu intinya ya. Tindakan yang Anda lakukan adalah yang A, mempelajari secara mandiri dan mencoba menerapkannya setelah melalui proses penyesuaian, namun hanya membagikan hasilnya jika ada yang bertanya. Ini ada jika ada yang bertanya, ada syarat lagi, berarti ini tidak usah dipilih. Mempelajari dan menerapkan metode baru tersebut jika terdapat arahan. Nah, ada jika lagi, ini disilang aja. Mempelajari secara mandiri dan hanya akan mencoba menerapkannya jika terdapat timbul jika lagi. Nah, ini pasti jawabannya yang D. Mencoba menerapkannya bersama penyesuaian dengan metode yang lama, menuliskan laporan, menyampaikan hasilnya pada kepala sekolah agar menjadi bahan evaluasi, walaupun tidak diminta untuk saling diskusi. Nah, ini ada imbasnya. Jadi dicoba, kemudian diberitahukan kepada orang lain gitu ya. Yang D ini bagus. Nah, jawaban terbaiknya D. Selama ini Anda selalu menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran. Hal ini membuat peserta didik bosan belajar di kelas. Hasil evaluasi belajar juga menunjukkan pemahaman peserta didik yang sangat kurang pada mata pelajaran yang Anda ampu. Berarti Anda harus berubah kan? Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Oke, kita lihat yang A. Meminta peserta didik untuk selalu fokus meskipun proses pembelajaran tetap dilakukan dengan metode ceramah. Berarti tidak berubah, tidak mengubah keadaan gitu. Yang A ini jelas tidak bisa, tidak usah dipilih. Menggunakan metode interaktif pada mata pelajaran yang Anda ampu karena sudah terbukti efektif di sekolah lain, ini bagus ya, ada perubahan ya dari metode lama menjadi metode interaktif, ini bagus, kita simpan dulu. Yang C, meminta tanggapan kepala sekolah mengenai metode mengajar yang tepat. Nah, ini meminta tanggapan kepala sekolah berarti ini syarat juga kan gitu ya. Ini jelas tidak bagus.
Yang D, mengusulkan kepada guru lain untuk menentukan metode mengajar yang seragam di semua mata pelajaran. Nah, ini setiap mata pelajaran punya karakteristik sendiri-sendiri. Jadi tidak ada metode mengajar yang tepat untuk seluruh mata pelajaran kan gitu ya. Jadi ini juga kita silang, maka jawaban terbaiknya opsi B. Kita mulai saja dari nomor pertama. Anda baru saja bergabung dengan sekolah baru dan ingin meningkatkan hubungan profesional dengan rekan guru di sekolah tersebut. Salah satu rekan guru Anda terlihat sedang menghadapi masalah dengan siswa sulit di kelasnya dan Anda ingin membantunya. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, karakter soal kerjasama yang model seperti ini. Ada teman kita yang membutuhkan bantuan kita, lalu apa yang kita lakukan? Tentu saja berdasarkan indikator pendukung yang sudah kita bahas tadi, tentunya kita harus memberikan bantuan gitu ya. Nah, bantuan dengan memperhatikan prinsip bubble, tidak mudah menyinggung, menciptakan iklim kerja yang kondusif. Gitu ya, kita langsung analisa jawabannya. Yang A, menawarkan saran secara formal dengan mengirimkan email ke rekan guru tersebut. Nah, ini mengirimkan email dan saran secara formal ini terlihat kita itu kaku kan gitu ya. Jadi kita silang aja. Yang kedua, menggunakan gaya komunikasi informal atau tidak resmi dengan memulai percakapan santai, menanyakan apakah Anda bisa membantunya menangani siswa sulit tersebut. Nah, ini membantu tapi juga tidak merendahkan ya. Jadi ini sangat uh, sangat sangat mendukung iklim kerjasama yang kondusif gitu ya. Yang ini bagus sekali, kita kasih centang dulu gitu ya. Kemudian yang C, menunggu sampai rekan guru tersebut meminta bantuan. Nah, ini bukan pribadi orang yang mudah kerjasama gitu ya. Menunggu artinya ada prasyaratnya kan, kita silang aja. Kemudian mengajak rekan guru tersebut untuk bertemu secara formal dan membahas cara untuk menangani siswa sulit tersebut, ini juga bagus. Tapi ini menggunakan gaya formal. Jadi ini nanti cenderungnya lebih bagus yang dalam menciptakan iklim kondusif untuk kerjasama itu bagus yang B gitu ya. Jadi ini kita silang juga. Jadi jawaban terbaiknya memang jawaban B gitu. Anda merupakan anggota termuda dalam sebuah tim. Pada suatu hari Anda ditegur senior Anda karena melakukan beberapa kesalahan. Sementara itu, pada hari yang lain Anda mengetahui bahwa senior tersebut tidak menjalankan tugas tim dengan baik karena alasan pribadi. Padahal pelaksanaan kegiatan yang direncanakan oleh tim sudah makin dekat. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, ini dalam kondisi apapun kita harus lebih mementingkan penyelesaian tugas tim ya. Tadi kita sudah bahas gitu ya di indikator pendukungnya gitu ya. Jadi ini meskipun dalam kondisi apapun ada teman kita atau pemimpin kita yang memang tidak kita sukai, tapi kita harus tetap fokus pada penyelesaian kerja tim. Kita lihat opsi A sampai D. A, menegur senior tersebut karena sering mencari kesalahan. Nah, ini tidak mendukung iklim kerjasama ya. Berarti yang A ini kita silang aja. Yang B, membantu senior tersebut menyelesaikan pekerjaannya meskipun Anda sering ditegur dan dievaluasi olehnya. Ini bagus sekali nih ya teman-teman ya. Ini fokus pada penyelesaian kerja tim. Jadi kita centang aja. Yang C, membantu senior tersebut jika ia meminta bantuan secara langsung. Jadi ini ada syarat. Nah, pokoknya di semua manajerial itu kalau ada syarat kita kasih silang aja gitu ya. Artinya tidak berdasarkan hati nurani Anda sendiri kan gitu ya. Yang D, berinisiatif memberikan bantuan setelah Anda menyelesaikan pekerjaan Anda. Nah, padahal di sini untuk pekerjaan si senior kita itu ternyata tidak dikerjakan dengan baik, itu butuh penyelesaian secara cepat. Maka kita bisa langsung saja memberikan bantuan lebih cepat ya daripada kita harus menunggu pekerjaan kita selesai kan gitu ya. Karena urgensi ya. Kemudian di situ yang penting penyelesaian tugas tim itu selesai tepat waktu gitu ya. Jadi D ini dengan B bagusan yang B, maka D ini kita silang. Nah, terlihat bahwa jawaban terbaiknya adalah opsi B. Pak Edwin ditugaskan sebagai ketua panitia ulang tahun sekolah. Tim kepanitiaan tersebut kebanyakan guru junior. Nah, meskipun Pak Edwin masih terbilang guru muda, tapi jejak karirnya selama 2 tahun di sekolah cukup dapat dipertimbangkan. Ia gesit, cakap, bertanggung jawab. Sebagai ketua panitia, tentu banyak yang perlu dipersiapkan, mulai dari mencari sponsor hingga detail acara. Sedangkan ia memimpin anggota tim yang belum terlalu berpengalaman. Hal yang sebaiknya Pak Edwin lakukan adalah titik-titik. Nah, di sini Pak Edwin statusnya adalah sebagai pemimpin tim. Jadi dalam pemimpin tim itu fokusnya apa? Bisa mendistribusikan dan juga berpartisipasi aktif dalam penyelesaian tugas.
Jadi tugasnya harus didistribusikan. Jadi semua anggota harus dapat bekerja memaksimalkan kinerjanya untuk mendukung penyelesaian tugas tim kan gitu ya. Oke, kita lihat yang opsi A, menyerahkan detail acara untuk didiskusikan antara anggota tim dan segera memberi keputusan. Jadi ini ada unsur diktatornya ya. Karena pemberian keputusan itu apa namanya itu pengambilan keputusan ini menerima atau menolak itu haknya pemimpin ya, itu harusnya dimusyawarahkan gitu ya. Yang kedua, menyerahkan detail acara keseluruhan ke anggota tim, artinya pendistribusiannya Anda tidak terlibat langsung kan gitu, langsung diserahkan saja. Jadi opsi A ini jelas kurang ya, kurang mendukung sebagai ketua tim, maka kita kasih silang aja. Yang kedua, menugaskan anggota tim untuk menugaskan kewajibannya, menuntaskan kewajibannya tanpa berlama-lama, kemudian memberi pujian yang membuai dan fokus pada pekerjaan agar segera selesai. Jadi ini tidak terlibat langsung dengan pekerjaan tim itu. Jadi Anda fokus pada pekerjaan Anda, sementara yang lain juga Anda bagi. Nah, ini proses pendistribusian tugasnya kurang bagus ya. Maka opsi B ini jelas tidak ya, kita kasih silang aja. Mengarahkan tugas dan tanggung jawab masing-masing orang terhadap perannya agar waktu yang digunakan lebih efektif, efisien. Nah, ini langsung dibagi gitu ya. Pembagian langsung ini tidak bagus karena Anda harus mendiskusikannya bersama anggota tim gitu ya. Jadi harusnya ketika mendistribusikan Anda juga terlibat, kemudian didiskusikan bersama untuk mendapatkan peran masing-masing gitu ya. Jadi C ini juga kita silang. Membuka diskusi dan tidak membatasi ide hanya dari dirinya, namun tetap memberikan apresiasi terhadap kinerja rekan satu timnya. Ini bagus sekali. Jadi setiap pekerjaan harus didiskusikan bersama anggota tim. Maka jawaban terbaiknya adalah opsi D. Next, soal berikutnya. Sekolah Anda belum pernah menjadi pemenang dalam perlombaan penulisan esai peserta didik. Sebagai anggota kelompok guru bahasa Indonesia di sekolah, ini perhatikan teman-teman, statusnya adalah sebagai anggota kelompok guru, artinya sebagai teman sejawat kan, jadi di level 2 ya. Anda ingin membawa kemenangan untuk sekolah. Bersama guru yang lain, tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Ingat teman-teman, ini sebagai teman sejawat, bukan pemimpin ya, bukan kepala sekolah ya. Yang A, mendorong semua guru bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan penulisan peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Ini mendorong semua guru, ini sebenarnya tugas dari ketua atau tim ya, atau kepala sekolah ya. Jadi kita bisa skip dulu. Mengevaluasi pengajaran bahasa Indonesia setiap guru dan mengajak guru yang kompeten untuk membimbing dan berkomitmen dalam perlombaan. Ini mengevaluasi pengajaran bahasa Indonesia setiap guru ini juga bukan tugasnya rekan sejawat, tapi untuk pemimpin tim kan gitu ya. Kemudian mengusulkan penyusunan materi serta upaya pendampingan pelatihan penulisan peserta didik oleh semua guru bahasa Indonesia di sekolah. Ini bagus sekali, jadi ada kolaboratif ya, jadi semua guru bahasa Indonesia kolaboratif dan statusnya posisi Anda sebagai teman sejawat, jadi hanya bisa usul atau berdiskusi bersama kan. Nah, kemudian D, memilih peserta didik yang berpotensi, ini memilih langsung ini juga bukan pasti ya, kita silang nanti ya. Jadi yang B kita silang, yang D kita silang. Antara A dan C bagus mana? Bagus C ya. Mendorong semua guru untuk meningkatkan kemampuan penulisan ini tidak ini jangkanya lama. Padahal kita harus segera untuk mempersiapkan perlombaan gitu ya. Jadi jawaban terbaiknya adalah opsi C. Next, berikutnya, mayoritas peserta didik di sekolah Gemilang ternyata masih minim literasi. Untuk itu, Bu Devi ingin mengusulkan program membaca buku di awal jam pelajaran. Salah satu rekan Bu Devi, yaitu Pak Sony, merasa ide tersebut tidak tepat sasaran karena motivasi dalam baca belum ada. Nah, perdebatan ini juga disaksikan oleh guru lain, yaitu Bu Tias. Yang sebaiknya Bu Tias lakukan adalah titik-titik. Nah, ini dalam tim Anda itu terjadi namanya konflik gitu ya, ada konflik. Nah, bagaimana Anda itu bisa tetap menciptakan iklim kerja kondusif di tengah konflik ini gitu ya. Oke, kita lihat yang A. Diam-diam mendukung Pak Sony dan mencari data-data yang menguatkan argumen Pak Sony sehingga ide tersebut tidak jadi diterapkan. Jadi ini tidak mendukung penuntasan kerjasama, penuntasan tugas dari sekolah gitu ya. Nah, jadi ini jelas ini tidak menciptakan iklim yang baik. Jadi kita silang aja. Meminta Bu Dewi untuk tidak mendengarkan suara sumbang di luar sana yang mungkin akan membuat Bu Dewi sakit hati sebab ide
baik akan selalu ada yang pro dan ada yang kontra. Ini kita simpan dulu ya. Ini karena bagus ya. Simpan dulu aja. Yang C tidak terlalu mempermasalahkan perdebatan tersebut karena yang mengambil keputusan tentu pimpinan kepala sekolah atau pimpinan sekolah yang lebih paham akan situasinya. Ini tidak kontribusi terhadap kerjasama. Jadi ini yang C ini kita silang juga. Yang D membantu memberikan pengertian kepada Pak Sony mengenai niat mulia Bu Dewi yang mungkin dapat memberikan perubahan meski belum signifikan. Nah ini bagus sekali ya teman-teman. Antara B dan D ini bagus yang D. Karena D ini sangat lebih menciptakan ya, lebih menciptakan iklim positif untuk kerjasama dalam satu tim. Jadi ini jawaban terbaiknya pasti D. Contoh soal pertama ini ya teman-teman, tentang orientasi hasil. Nah, ciri khas dari soal-soal orientasi hasil ini ya berhubungan dengan tugas yang dibebankan kepada kita. Nah, ini contohnya ini nomor 1 ya. Anda mendapatkan tugas untuk menyelesaikan pembuatan modul bersama tim. Oke, ini ada tugasnya di situ. Tiba-tiba Anda merasa tubuh Anda tidak fit. Padahal masih banyak tugas yang belum diselesaikan. Nah, rekan kerja Anda menawarkan bantuan, tetapi Anda mengetahui bahwa mereka memiliki tugas lain. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Oke, kita lihat opsi A, menyerahkan tugas tersebut kepada rekan Anda karena mereka menawarkan bantuan. Oke ya, ini artinya kita melimpahkan tugas kita atau tanggung jawab kita kepada orang lain. Dan ini jelas bertentangan ya dengan indikator kita ya. Indikator tadi adalah menyelesaikan tugas sesuai target gitu ya. Dan jadi ini kita silang aja. Kemudian yang B, tetap berkomitmen menyelesaikan tugas meskipun dilakukan dari rumah. Oke, ini bagus sekali. Ada usaha untuk menyelesaikan tugas meskipun dilakukan di rumah. Oke, ini kita centang aja. Ini bagus ya. Yang C, tetap berkomitmen menyelesaikan tugas meskipun terlambat. Nah, ini bagus ya penyelesaian tugasnya. Tapi di situ ada kata-kata terlambat, artinya tidak sesuai target waktu gitu ya. Jadi kita silang aja. Kemudian yang D, meninggalkan tugas tersebut untuk sementara waktu sampai Anda sehat kembali. Jadi ini juga tidak sesuai target waktu kan artinya ya. Jadi ada sesuatu yang terbuang nanti ya. Membuang-buang kesempatan atau waktu untuk bekerja. Jadi ini juga kita silang aja. Jadi jawaban terbaiknya adalah opsi B teman-teman ya. Oke, next berikutnya. Soalnya adalah Anda adalah seorang guru bahasa Inggris dan diminta oleh kepala sekolah Anda untuk membuat presentase tentang program baru yang akan diluncurkan di sekolah. Jadi diberikan tugas. Memang ciri khas dari soal-soal orientasi hasil itu diberikan tugas gitu ya. Bagaimana Anda menyelesaikan tugas ini dengan target maksimal gitu ya. Oke, kita lanjutkan soalnya. Kepala sekolah memberikan arahan yang jelas tentang topik presentasi, kemudian durasi, serta audien yang akan hadir. Anda memiliki waktu 1 minggu untuk menyelesaikan tugas ini. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Oke, kita langsung analis saja opsi pilihan gandanya. Yang A, meluangkan waktu untuk melakukan penelitian tentang topik presentasi. Jadi ini meluangkan waktu ini artinya kita memperhatikan benar-benar kualitasnya gitu ya. Ada proses belajar di situ, kemudian memperhatikan kualitasnya. Dan meminta umpan balik dari rekan guru Anda sebelum membuat presentasi. Jadi ini full ya, jadi bekerja 100 plus kan di situ ya. Jadi A ini kita centang aja, ini bagus sekali gitu ya. Kemudian yang B, mencari contoh presentasi secara online dan mengubahnya beberapa bagian untuk membuat presentasi sesuai dengan arahan kepala sekolah. Nah ini kualitasnya pasti tidak bagus ya, karena di sini hanya copy paste gitu ya, kemudian ada modifikasi sedikit ya. Jadi pasti kualitasnya lebih bagus yang A, maka kita silang aja. Yang C, mengandalkan pengalaman Anda sendiri dalam membuat presentasi dan dirasa tidak perlu umpan balik dari guru-guru lain mengenai program baru. Nah, ini pasti kualitasnya juga bagus yang A kan hasilnya. Karena pengalaman Anda sendiri kan belum tentu lebih banyak atau lebih baik daripada pengalaman orang lain gitu ya. Berarti ini kita silang juga. Ini kalah secara kualitas kan gitu ya. Kemudian yang D, meluangkan waktu untuk membuat presentasi, oke, dan memilih untuk hanya membuat ringkasan singkat tentang program baru, jadi menurunkan grade ya, kualitas dan kuantitasnya diturunkan gitu ya. Jadi ini juga kita silang. Maka jawaban terbaiknya sudah terlihat ya, memang A jawaban terbaik. Next, soal berikutnya tentang orientasi hasil ya. Sekolah Anda meraih juara 1 lomba menggambar di tingkat kabupaten tahun lalu.
Nah, kepala sekolah mengapresiasi hal tersebut dan mengharapkan peningkatan prestasi yang berupa kejuaraan di tingkat provinsi. Jadi Anda diberikan tugas untuk mengarahkan anak-anak supaya berprestasi sampai tingkat provinsi setelah kemarin memenangkan di tingkat kabupaten. Kan intinya seperti itu. Nah, sebagai guru pendamping, lomba yang sudah terbukti memberikan prestasi kepala sekolah, tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Oke, kita lihat yang opsi A, mempersiapkan peserta didik yang akan mengikuti perlombaan seperti tahun lalu karena terbukti berhasil. Ingat teman-teman bahwa antara provinsi, perlombaan tingkat provinsi dengan kabupaten kan tidak sama, grade-nya tidak sama, maka harusnya itu bekerja 100 plus, harus lebih dari apa yang kita lakukan kemarin kan bekerja 100 plus ya. Jadi ini kita silang aja, kemungkinan nanti ada pilihan yang lebih baik pasti. Yang B menyampaikan akan mengusahakan yang terbaik, namun tidak memberikan harapan palsu pada kepala sekolah. Artinya di situ ada keraguan dalam hal target, gitu ya. Jadi kita silang juga. Kemudian yang C mentargetkan juara 1 di tingkat provinsi dengan melakukan persiapan lebih awal dibanding tahun lalu. Yes, ini pasti lebih bagus nih ya. Yang D mempersiapkan peserta didik untuk berprestasi baik di tingkat manapun tanpa menetapkan target. Ini tidak ada target, ya. Jadi kualitasnya bagaimana? Maka D ini juga tidak ya. Jadi jawaban terbaiknya sudah kelihatan yaitu opsi C. Setelah beberapa kali penilaian semester dilakukan pada peserta didiknya, Bu Foni merasa puas dengan hasil yang diberikan. Hal ini juga didukung oleh kemampuan peserta didik yang meningkat. Namun terkadang Bu Foni menilai bahwa durasi koreksi pada puter soal esai lebih menyita waktu. Nah, hal yang sebaiknya Bu Foni lakukan adalah titik-titik. Berarti soal ini terkait dengan bagaimana atau tindakan Anda itu mengefektifkan atau bekerja secara efektif efisien untuk menyelesaikan tugas kan gitu ya. Nah, karena di situ ada kata-kata menyita waktu, berarti kita membutuhkan penyelesaian tugas yang memang lebih efektif gitu ya. Yang A, kita lihat opsi A-nya. Memang durasi dalam mengoreksi jawaban-jawaban peserta didik cukup memakan waktu, namun hal itulah yang menjadi tugas tanggung jawab seorang guru dalam memberikan pengajaran yang seutuhnya. Berarti ini tidak ada perbaikan masalah apa namanya itu efektivitas efisiensi gitu ya. Jadi ini kita silang aja gitu ya. Yang B memotong rangkaian soal esai yang memiliki jawaban panjang memerlukan alur sistematis dalam menjawab menjadi hanya beberapa soal esai pendek dengan tetap mempertahankan isi kemampuan yang dinilai. Ini bagus, kita simpan aja. Yang C mencoba mengganti beberapa putar soal esai menjadi tipe pilihan ganda yang high order thinking skill atau HOTS gitu ya, untuk meringkas waktu dan meningkatkan kemampuan dan kreativitasnya dalam membuat soal. Jadi ini selain itu efektif efisien dalam mengatasi yang permasalahan yang dikeluhkan oleh Bu Foni, ini juga ternyata itu bekerja plus juga karena di situ selain itu juga meningkatkan kreativitas dan kemampuan dalam membuat soal gitu. Jadi C ini lebih bagus dari B tentunya gitu ya. Yang D tetap menjaga kualitas soal ujian dengan mempertahankan tipe soal esai sebab banyak tipe tersebutlah yang dapat mengungkap seberapa jauh kemampuan peserta didik dalam memahami materi. Ini tidak ada terjadi perubahan ya, tidak bekerja 100 plus ya. Jadi ini kita silang. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi C, baru opsi B kan gitu ya. Ya. Oke, next soal berikutnya. Kepala sekolah menawarkan kepada Anda untuk mengisi edukasi kepada wali peserta didik tentang cara mendidik anak menjadi pribadi berkarakter. Anda merasa bahwa tema tersebut tidak termasuk ranah pendidikan Anda. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, ini masih sama ya, ciri khas dari orientasi sosial ketika Anda diberikan tugas. Gitu ya. Nah, bagaimana Anda menyikapi ini? Kita lihat opsi pilihan gandanya. A. Mengusulkan untuk mengalihkan ke guru lain. Jadi melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Artinya itu ya kita silang aja kan gitu ya. B. Berterus terang bahwa tidak menguasai materi tersebut karena bidang pendidikan. Beda bidang pendidikan. Oke, ini juga bukan bekerja 100 plus gitu ya. Tidak melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Ini juga kita silang. Yang C menyanggupi dan segera mencari materi dan dari buku, artikel maupun informasi lain yang relevan. Ini good ya. C ini bagus sekali. Sementara kita centang dulu ya. Kemudian menyetujui namun meminta waktu persiapan lebih lama. Nah, ini ada persiapan waktu dan lain-lainnya. Ini artinya tidak sesuai target kan. Jadi D-nya ini kita silang juga. Maka jawaban terbaiknya sudah kelihatan C gitu ya. Kita mulai dari soal yang pertama. Siang ini datang sebuah pengumuman mengenai diadakannya lomba debat. Nah,
pimpinan sekolah menunjuk Bu Salma yang notabene guru baru di sekolah sebagai penanggung jawab dalam mengirimkan dan mensupervisi peserta didik untuk mengikuti perlombaan. Penanggung jawab sebelumnya adalah Bu Jehan yang lebih senior dari Bu Salma. Sebagai guru yang minim pengalaman, Bu Salma merasa kurang percaya diri dalam menghadapi situasi ini. Bu Jehan bagaimana? Nah, ini sama ya seperti indikator kita ya. Jadi kalau ada rekan sejawat kita yang memang membutuhkan bantuan, gitu ya, memang membutuhkan bantuan dalam berkembang atau belajar, kita harus membantu. Nah, kita cari pilihan ganda yang seperti itu pada opsinya gitu ya. Kita lihat opsi A. Mengikuti arahan pimpinan, sebab keputusan tersebut pasti sudah dipertimbangkan dan menjadi dasar yang kuat serta yang terbaik untuk sekolah. Ini kurang ya berarti ya. Tidak ada upaya membantu secara langsung, hanya mensetujui saja gitu ya. Jadi kita silang aja. Yang B, mendukung keputusan pimpinan meski sebenarnya ia merasa masih mampu untuk mengirimkan peserta didik untuk memenangkan perlombaan. Ini juga sekedar menerima gitu ya, tidak langsung membantu gitu ya. Yang C, bersepakat dengan pimpinan untuk mempercayakan tanggung jawab ini kepada Bu Salma serta bersedia untuk dimintai arahan dan nasihat. Ini bagus ya, C ini bagus ya. Tapi ini masih pasif gitu ya, bersedia untuk dimintai gitu. Kalau tidak diminta berarti tidak membantu kan gitu ya. Jadi masih pasif gitu ya. Yang D, segera melakukan transfer knowledge mengenai pengalaman dari perlombaan sebelumnya agar Bu Salma dapat leluasa mengontrol mekanisme ke depannya. Ini good, ini ada namanya kaderisasi gitu ya. Jadi D ini bagus sekali, maka jawaban terbaiknya pasti opsi D gitu ya. Oke, next berikutnya. Pimpinan sekolah Gemintang sangat mendorong guru dan tenaga kependidikannya untuk dapat memenuhi jenjang karir minimal sesuai usianya. Oke, jadi ini statusnya sebagai kepala sekolah itu ya. Pak Judika juga bertahun-tahun mengabdi sebagai guru di sekolah tersebut dan merasa karirnya kini sudah lebih dari cukup. Hal yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Judika. Jadi ini yang atas tadi statusnya sebagai pimpinan, tapi pertanyaannya adalah bagaimana pribadi Pak Judika ini mengenai perspektif pengembangan diri, kan intinya begitu. Harusnya jawabannya kalau dimilih dari opsi pilihan ganda harusnya tetap terbuka dalam pengembangan karir atau belajar sepanjang hayat, tetap mau berkembang sepanjang hayatnya gitu ya. Kita lihat coba opsi pilihan gandanya. Yang A, tidak perlu terlalu mengejar kesempatan karir yang lebih tinggi sebab sebentar lagi akan menikmati hari tua. Ini semangat untuk belajar sepanjang hayatnya kurang ya, jadi kita silang aja. Yang B, memenuhi ketentuan standar yang disyaratkan oleh sekolah dan dinas pendidikan. Jadi ini hanya mengikuti prosedur saja. Ini kurang semangat. Jadi ya kita silang juga. Yang C, menjalani dan menunaikan tugas pengajaran seperti biasa karena inilah yang menjadi prioritas sebagai guru. Nah ini juga tidak ada semangat untuk jenjang karir gitu ya. Ini juga kita silang. Kita lihat opsi D. Tetap berusaha memperoleh jenjang karir tertinggi meskipun usianya sudah mendekati pensiun. Jadi ini semangat mengembangkan dirinya sangat tinggi gitu ya. D-nya berarti paling bagus ini. Berarti jawabannya yang tepat ya D ini. Oke, next berikutnya. Bu Yuni baru saja naik jenjang jabatan dan dia diminta oleh pimpinan untuk membantu guru baru untuk beradaptasi. Nah, sebenarnya ia bersedia untuk menemani guru baru mengenal lingkungan barunya sekaligus mensupervisi terkait jenjang karir guru baru tersebut ke depannya. Jadi ini ada permintaan dari kepala sekolah kepada Anda untuk membantu guru baru melakukan supervisi kegiatan gitu ya. Jadi ini statusnya adalah Anda diminta untuk mengembangkan orang lain kan gitu ya. Nah, di sisi lain karena jenjang jabatan yang baru didapatnya, ia merasa tanggung jawabnya terus bertambah. Nah, minim waktu untuk urusan lain lah intinya gitu. Hal yang sebaiknya Bu Yuni lakukan adalah titik-titik ya. Jadi kata kuncinya tadi kalau ada yang butuh bantuan untuk pengembangan diri, teman-teman harus membantu gitu ya. Bagaimanapun caranya gitu ya. Sesibuk apapun. Oke, kita lihat opsi pilihan gandanya. Menyatakan bahwa waktunya sangat minim untuk mensupervisi sehingga guru baru diminta untuk mencermati dan mengikuti jadwal Bu Yuni agar mengetahui lebih dalam tugas-tugas guru di sekolah. Ini masih pasif ya, belum terlalu aktif, terlibatnya masih sedikit gitu ya. Kita silang aja. Yang B, memberi daftar tanggung jawab yang perlu dilakukan serta meminta guru tersebut untuk mengikuti list tugas agar ia dapat segera mungkin beradaptasi. Jadi ini tidak langsung membantu gitu ya. Kita silang juga. Yang C, memberi tugas-tugas kepada guru baru untuk mengasah kemampuannya sembari mensupervisi secara berkala. Oke, ini pekerjaannya, tugasnya sudah dilakukan, membantu juga sudah membantu.
sehingga waktu yang dibutuhkan pun tidak terlalu menyita, juga efisien dan efektif gitu ya. Jadi C ini bagus sekali. Kita kasih centang aja dulu. Kemudian yang D, mempersilahkan guru baru untuk berkreasi sebebas-bebasnya, mengingat waktu yang dimiliki Bu Yuni sangat minim sehingga diprediksi akan sulit dalam mensupervisi secara rutin. Ini tidak membantu gitu ya. Jadi jawaban terbaiknya sudah kelihatan gitu ya, tidak terjadi apa namanya itu kebingungan dalam menjawab. Jadi C ini jawaban terbaiknya. Next, soal berikutnya. Anda tidak sengaja mendengar informasi tentang ujian kompetensi yang akan diadakan untuk para guru di sekolah. Namun berita tersebut belum diumumkan secara resmi. Padahal dibutuhkan waktu lama untuk belajar dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian tersebut. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Oke, kita lihat opsi pilihan gandanya. Yang A, memberitahu rekan-rekan Anda untuk mempersiapkan ujian meskipun pengumumannya belum resmi. Ini artinya teman-teman itu mengingatkan kepada temannya yang lain, teman yang lain ya, untuk belajar gitu. Bagus sekali yang A ini ya. Yang B, memberitahu rekan kerja Anda setelah informasi tersebut resmi. Artinya ya tidak maksimal hasilnya nanti ya. Harusnya kalau memang ada kesempatan untuk membantu orang lain berkembang ya segera gitu ya, tidak ditunda gitu ya. Ya kita yang B ini kita silang aja. Yang A tadi kita centang. Yang C, memberitahu beberapa rekan terdekat saja karena takut jika informasinya palsu. Ini juga tidak langsung gitu ya. Karena efeknya baik ya teman-teman ya. Meskipun beritanya masih belum jelas, tapi kan persiapannya butuh waktu lama dan seandainya teman-teman itu belajar juga tidak ada ruginya kan gitu. Kecuali kalau ada ruginya, itu kan berbeda gitu ya. Yang D, belajar secara mandiri akan mendapatkan hasil yang lebih baik dari rekan-rekan Anda. Ini fungsinya tidak membantu orang lain dalam berkembang gitu ya. Jadi yang D ini jelas kita silang aja. Maka jawaban terbaiknya opsi A, teman-teman. Gitu ya. Berikutnya, sekolah menuntut semua guru untuk berinovasi dalam proses pembelajaran. Suatu hari, Bu Ani berbagi metode pembelajaran yang sedang dicoba di kelas kepada Anda. Ia menyampaikan bahwa peserta didik antusias terhadap metode pembelajaran dan lebih memahami materi. Nah, tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Ini diuji bagaimana Anda bisa belajar dari orang lain, mengembangkan diri dari informasi orang lain, intinya seperti itu. Lalu kita analisa untuk opsi pilihan gandanya. Ya A, merencanakan penerapan metode pembelajaran baru yang lebih baik dari yang dilakukan oleh Bu Ani, oke. Nah, ini mencari metode yang lebih baru gitu ya. Yang B, mendukung usaha Bu Ani untuk menawarkan bantuan jika dibutuhkan. Ini ada syarat ya, jika dibutuhkan maka jangan dipilih gitu ya. Yang C, mempelajari lebih lanjut dan menerapkan metode pembelajaran baru dari Bu Ani dan mengamati efektivitasnya di kelas. Ini mau belajar dari orang lain. Ini bagus sekali, makanya saya centang di situ. Lebih bagus dari A. Meskipun yang A itu merencanakan penerapan metode pembelajaran baru yang lebih baik. Padahal kita sudah dapat informasi dari Bu Ani, dia mencoba sudah belajar. Jadi harusnya lebih bagus yang C. Yang D, menunggu hasil metode pembelajaran baru tersebut dari Bu Ani dan akan menerapkannya jika terbukti efektif. Ini kurang ya gitu ya. Harusnya belajar dari Bu Ani juga mau mencobanya juga gitu ya. Jadi D ini kurang. Maka jawaban terbaiknya adalah opsi C. Kita mulai dari soal yang pertama. Siang ini datang sebuah pengumuman mengenai diadakannya lomba debat. Nah, pimpinan sekolah menunjuk Bu Salma yang notabene guru baru di sekolah sebagai penanggung jawab dalam mengirimkan dan mensupervisi peserta didik untuk mengikuti perlombaan. Penanggung jawab sebelumnya adalah Bu Jehan yang lebih senior dari Bu Salma. Sebagai guru yang minim pengalaman, Bu Salma merasa kurang percaya diri dalam menghadapi situasi ini. Bu Jehan bagaimana? Nah, ini sama ya seperti indikator kita ya. Jadi kalau ada rekan sejawat kita yang memang membutuhkan bantuan, gitu ya, memang membutuhkan bantuan dalam berkembang atau belajar, kita harus membantu. Nah, kita cari pilihan ganda yang seperti itu pada opsinya gitu ya. Kita lihat opsi A. Mengikuti arahan pimpinan sebab keputusan tersebut pasti sudah dipertimbangkan dan menjadi dasar yang kuat serta yang terbaik untuk sekolah. Ini kurang ya berarti ya. Tidak ada upaya membantu secara langsung, hanya mensetujui saja gitu ya. Jadi kita silang aja. Yang B, mendukung keputusan pimpinan meski sebenarnya ia merasa masih mampu untuk mengirimkan peserta didik untuk memenangkan perlombaan. Ini juga sekedar menerima gitu ya, tidak langsung membantu gitu ya. Yang C, bersepakat dengan pimpinan untuk mempercayakan tanggung jawab ini kepada Bu Salma serta bersedia untuk dimintai arahan dan nasihat. Ini bagus ya, C ini bagus ya.
Tapi ini masih pasif gitu ya, bersedia untuk dimintai gitu. Kalau tidak diminta berarti tidak membantu kan gitu ya. Jadi masih pasif gitu ya. Yang disegera melakukan transfer knowledge mengenai pengalaman dari perlombaan sebelumnya agar Bu Salma dapat leluasa mengontrol mekanisme kedepannya. Ini good, ini ada namanya kaderisasi gitu ya. Jadi D ini bagus sekali, maka jawaban terbaiknya pasti opsi D gitu ya. Oke, next berikutnya. Pimpinan sekolah Gemintang sangat mendorong guru dan tenaga kependidikannya untuk dapat memenuhi jenjang karir minimal sesuai usianya. Oke, jadi ini statusnya sebagai kepala sekolah itu ya. Pak Judika juga bertahun-tahun mengabdi sebagai guru di sekolah tersebut dan merasa karirnya kini sudah lebih dari cukup. Hal yang sebaiknya dilakukan oleh Pak Judika. Jadi ini yang atas tadi statusnya sebagai pimpinan, tapi pertanyaannya adalah bagaimana pribadi Pak Judika ini mengenai perspektif pengembangan diri, kan intinya begitu. Harusnya jawabannya kalau dimilih dari opsi pilihan ganda harusnya tetap terbuka dalam pengembangan karir atau belajar sepanjang hayat, tetap mau berkembang sepanjang hayatnya gitu ya. Kita lihat coba opsi pilihan gandanya. Yang A, tidak perlu terlalu mengejar kesempatan karir yang lebih tinggi sebab sebentar lagi akan menikmati hari tua. Ini semangat untuk belajar sepanjang hayatnya kurang ya, jadi kita silang aja. Yang B, memenuhi ketentuan standar yang disyaratkan oleh sekolah dan dinas pendidikan. Jadi ini hanya mengikuti prosedur saja. Ini kurang semangat. Jadi ya kita silang juga. Yang C, menjalani dan menunaikan tugas pengajaran seperti biasa karena inilah yang menjadi prioritas sebagai guru. Nah ini juga tidak ada semangat untuk jenjang karir gitu ya. Ini juga kita silang. Kita lihat opsi D. Tetap berusaha memperoleh jenjang karir tertinggi meskipun usianya sudah mendekati pensiun. Jadi ini semangat mengembangkan dirinya sangat tinggi gitu ya. D-nya berarti paling bagus ini. Berarti jawabannya yang tepat ya D ini. Oke, next berikutnya. Bu Yuni baru saja naik jenjang jabatan dan dia diminta oleh pimpinan untuk membantu guru baru untuk beradaptasi. Nah, sebenarnya ia bersedia untuk menemani guru baru mengenal lingkungan barunya sekaligus mensupervisi terkait jenjang karir guru baru tersebut ke depannya. Jadi ini ada permintaan dari kepala sekolah kepada Anda untuk membantu guru baru melakukan supervisi kegiatan gitu ya. Jadi ini statusnya adalah Anda diminta untuk mengembangkan orang lain kan gitu ya. Nah, di sisi lain karena jenjang jabatan yang baru didapatnya, ia merasa tanggung jawabnya terus bertambah. Nah, minim waktu untuk urusan lain lah intinya gitu. Hal yang sebaiknya Bu Yuni lakukan adalah titik-titik ya. Jadi kata kuncinya tadi kalau ada yang butuh bantuan untuk pengembangan diri, teman-teman harus membantu gitu ya. Bagaimanapun caranya gitu ya. Sesibuk apapun. Oke, kita lihat opsi pilihan gandanya. Menyatakan bahwa waktunya sangat minim untuk mensupervisi sehingga guru baru diminta untuk mencermati dan mengikuti jadwal Bu Yuni agar mengetahui lebih dalam tugas-tugas guru di sekolah. Ini masih pasif ya, belum terlalu aktif, terlibatnya masih sedikit gitu ya. Kita silang aja. Yang B, memberi daftar tanggung jawab yang perlu dilakukan serta meminta guru tersebut untuk mengikuti list tugas agar ia dapat segera mungkin beradaptasi. Jadi ini tidak langsung membantu gitu ya. Kita silang juga. Yang C, memberi tugas-tugas kepada guru baru untuk mengasah kemampuannya sembari mensupervisi secara berkala. Oke, ini pekerjaannya, tugasnya sudah dilakukan, membantu juga sudah membantu. Sehingga waktu yang dibutuhkan pun tidak terlalu menyita. Juga efisien dan efektif gitu ya. Jadi C ini bagus sekali. Kita kasih centang aja dulu. Kemudian yang D, mempersilahkan guru baru untuk berkreasi sebebasnya, mengingat waktu yang dimiliki Bu Yuni sangat minim sehingga diprediksi akan sulit dalam mensupervisi secara rutin. Ini tidak membantu gitu ya. Jadi jawaban terbaiknya sudah kelihatan gitu ya, tidak terjadi apa namanya itu kebingungan dalam menjawab. Jadi C ini jawaban terbaiknya. Next soal berikutnya. Anda tidak sengaja mendengar informasi tentang ujian kompetensi yang akan diadakan untuk para guru di sekolah. Namun berita tersebut belum diumumkan secara resmi. Padahal dibutuhkan waktu lama untuk belajar dan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian tersebut. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Oke, kita lihat opsi pilihan gandanya. Yang A, memberitahu rekan-rekan Anda untuk mempersiapkan ujian meskipun pengumumannya belum resmi. Ini artinya teman-teman itu mengingatkan kepada temannya yang lain, teman yang lain ya, untuk belajar gitu. Bagus sekali yang A ini ya. Yang B, memberitahu rekan kerja Anda setelah informasi tersebut resmi. Artinya
ya tidak maksimal hasilnya nanti ya. Harusnya kalau memang ada kesempatan untuk membantu orang lain berkembang ya segera gitu ya, tidak ditunda gitu ya. Ya kita yang B ini kita silang aja. Yang A tadi kita centang. Yang C memberitahu beberapa rekan terdekat saja karena takut jika informasinya palsu, ini juga tidak langsung gitu ya. Karena efeknya baik ya teman-teman ya. Meskipun beritanya masih belum jelas, tapi kan persiapannya butuh waktu lama dan seandainya teman-teman itu belajar juga tidak ada ruginya kan gitu. Kecuali kalau ada ruginya itu kan berbeda gitu ya. Yang D, belajar secara mandiri akan mendapatkan hasil yang lebih baik dari rekan-rekan Anda. Ini tidak, fungsinya tidak membantu orang lain dalam berkembang gitu ya. Jadi yang D ini jelas kita silang aja. Maka jawaban terbaiknya opsi A teman-teman gitu ya. Berikutnya, sekolah menuntut semua guru untuk berinovasi dalam proses pembelajaran. Suatu hari, Bu Ani berbagi metode pembelajaran yang sedang dicoba di kelas kepada Anda. Ia menyampaikan bahwa peserta didik antusias terhadap metode pembelajaran dan lebih memahami materi. Nah, tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Ini diuji bagaimana Anda bisa belajar dari orang lain, mengembangkan diri dari informasi orang lain, intinya seperti itu. Lalu kita analisa untuk opsi pilihan gandanya. Ya A, merencanakan penerapan metode pembelajaran baru yang lebih baik dari yang dilakukan oleh Bu Ani, oke. Nah, ini mencari metode yang lebih baru gitu ya. Yang B, mendukung usaha Bu Ani untuk menawarkan bantuan jika dibutuhkan. Ini ada syarat ya, jika dibutuhkan maka jangan dipilih gitu ya. Yang C, mempelajari lebih lanjut dan menerapkan metode pembelajaran baru dari Bu Ani dan mengamati efektivitasnya di kelas. Ini mau belajar dari orang lain. Ini bagus sekali, makanya saya centang di situ. Lebih bagus dari A. Meskipun yang A itu merencanakan penerapan metode pembelajaran baru yang lebih baik. Padahal kita sudah dapat informasi dari Bu Ani, dia mencoba sudah belajar. Jadi harusnya lebih bagus yang C. Yang D, menunggu hasil metode pembelajaran baru tersebut dari Bu Ani dan akan menerapkannya jika terbukti efektif. Ini kurang ya gitu ya. Harusnya belajar dari Bu Ani juga mau mencobanya juga gitu ya. Jadi D ini kurang. Maka jawaban terbaiknya adalah opsi C gitu ya. Nah, kita contohkan yang pertama. Anda merupakan salah satu panitia PBDB, penerimaan peserta didik baru di sekolah Anda. Suatu hari Anda didatangi oleh orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya. Seharusnya anak tersebut tidak bisa mendaftar karena alasan tertentu, tetapi orang tua tersebut mengatakan bahwa ia mendapat kelonggaran dari pihak yayasan sekolah yang informasinya berbeda dengan pengumuman di portal PBDB. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, ini soal-soal ini mengarah kepada integritas Anda sebagai pribadi. Jadi ketika Anda didatangi oleh orang yang kira-kira itu mengajak ke sesuatu yang tidak pas atau tidak benar, tidak sesuai aturan. Kan ini tidak sesuai aturan ya. Jadi aturannya secara aturan itu kan anak tersebut tidak bisa masuk. Nah, Anda dipaksa atau Anda diiming-imingi atau Anda diminta untuk itu berbeda dengan aturan atau tidak sama dengan aturan. Nah, seperti kasus ini teman-teman ya. Kita langsung aja analisa dari opsi A sampai D ini ya. Kita mulai dari yang pertama. Ketika Anda diminta untuk bertindak tidak sesuai norma atau aturan, maka Anda harus menolak. Ya, ketika Anda diminta untuk bertindak tidak sesuai norma atau aturan, maka Anda harus menolak. Itu kan kunci integritas kan. Nah, kita lihat opsi A, menolak calon peserta didik tersebut karena tidak memenuhi kriteria yang ditentukan. Ini good ya, bagus sekali. Maka kita centang dulu ya. Kemudian yang B, menerima calon peserta didik tersebut. Nah, kalau sudah menerima berarti ini sudah melanggar aturan, maka langsung disilang saja, tidak usah dipikirkan kalimat berikutnya. Nah, yang C, mengkomunikasikan permasalahan tersebut kepada kepala sekolah dan yayasan sekolah. Ini berarti ragu-ragu. Jadi integritas Anda tahapnya masih ragu-ragu. Ini juga kita centang. Kemudian kita silang. Kemudian yang D, meminta orang tua tersebut melampirkan bukti. Ini juga mendukung kegiatan tersebut kan berarti kira-kira mendukung ya, menuju ke arah mendukung. Jadi ini juga kita silang. Maka jawaban yang terbaik yang mencerminkan Anda berintegritas secara pribadi adalah opsi A. Pilihan yang tepat adalah A, gitu ya. Oke, next soal berikutnya. Anda adalah panitia kegiatan akhir sekolah yang bertugas sebagai bendahara. Nah, setelah kegiatan berakhir, Anda bertugas melaporkan penggunaan dana dan ternyata masih terdapat sisa dana. Setelah
bertanya pada panitia tahun lalu, bendahara sebelumnya menyampaikan bahwa Anda tidak perlu melaporkan hal tersebut dan menggunakan sisa dana sebagai bentuk apresiasi untuk panitia. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, ini jelas juga ini bertentangan dengan aturan kan, harusnya sisa dana itu dikembalikan ya, tidak digunakan untuk hal-hal lain di luar kegiatannya, termasuk pembubaran panitia itu kan juga di luar kegiatan kan gitu ya. Harusnya tidak ada dalam SOP-nya itu pembubaran panitia, itu tidak ada ya, tidak ada anggaran di situ kan gitu ya. Jadi situasi ini Anda sebagai pribadi itu bagaimana? Kita lihat ya, yang A melaporkan dan mengembalikan seluruh sisa dana kepada bendahara sekolah, ini goods, bagus ini ya, pasti ini punya integritas tinggi. Yang B melaporkan dan mengembalikan sisa dana setelah digunakan untuk kegiatan pembubaran panitia. Nah, tadi kita sudah mengatakan bahwa kegiatannya kan sudah selesai, artinya job dananya itu sudah terakomodir semuanya gitu ya. Nah, kalau pembubaran panitia itu bukan bagian dari kegiatan gitu ya. Jadi harusnya yang B ini lebih rendah nilainya daripada yang A skornya gitu ya. Yang C mendonasikan sisa dana untuk mendukung kegiatan peringatan hari ulang tahun sekolah bulan depan. Nah, ini juga tidak sesuai karena sisa dana ini harusnya kembali ke bendahara tapi malah didonasikan. Berarti ini melanggar aturan. Yang C ini jelas tidak mungkin jawabannya ya. Yang D melaporkan bahwa terdapat sisa dana namun akan digunakan untuk kegiatan pembubaran panitia. Ini ada pelaporannya juga. Nah, ini juga bertentangan karena SOP-nya tidak ada seperti itu gitu ya. Maka jawaban kalau tidak A, B. Nah, kalau kita lihat tadi yang B ini cenderung tidak karena setelah digunakan untuk kegiatan pembubaran panitia, ini jelas tidak ya. Maka jawaban yang paling bagus adalah opsi yang A. Baru kemudian B. Kemudian baru D, kemudian baru C gitu ya kalau secara urutan level gitu ya. Next soal berikutnya, Pak Victor memiliki jadwal mengajar di jam kedua setelah upacara. Pagi itu, sesampainya di sekolah, ia dipanggil oleh pimpinan untuk dapat meluangkan waktu sekitar pukul 8 untuk membicarakan asesmen awal secara massal di sekolah yang sudah termasuk hal urgen. Nah, yang sebaiknya Pak Victor lakukan adalah titik-titik. Ini nanti teman-teman akan disajikan kasus, ya seperti ini modelnya gitu ya. Uh, Pak Victor kan punya jadwal mengajar, jadi kewajiban utamanya bertanggung jawab terhadap proses pengajaran. Nah, ini kepala sekolah meminta Anda untuk meninggalkan pelajaran untuk mengikuti rapat untuk kegiatan asesmen awal. Ini jelas ya. Jadi kepala sekolah meminta Anda untuk melanggar aturan ya, melanggar tanggung jawab Anda sebagai seorang pendidik. Nah, kalau Anda diminta untuk melanggar aturan, maka jawabannya harus apa? Harus menolak, tentu saja harus menolak. Nah, kita cek ya dari opsi A sampai D ini yang menolak yang mana gitu ya. Yang A meminta izin pada pimpinan untuk tidak mengikut sertakan dirinya. Berarti ini menolak ya, tidak mengikut sertakan dirinya dalam rapat pembahasan tersebut karena ia tidak bisa meninggalkan pelajaran ini, tanggung jawabnya ada. Jadi opsi A ini bagus. Yang B setelah upacara masuk sebentar ke kelas memberikan materi dan tugas, izin terlambat pada pimpinan untuk mengikuti rapat. Nah, ini jelas ini termasuk menerima keinginan dari kepala sekolah. Ini melanggar tanggung jawab Anda sebagai seorang pendidik kan, ya, harus mengajar di kelas kan. Yang B jangan dipilih, maka yang B ini kita kasih silang. Yang C menyetujui amanah dari pimpinan untuk mengikuti rapat, jelas ini juga disilang saja gitu ya. Yang D menolak secara halus tugas tersebut dan mengingatkan pimpinan bahwa akan ada pengawas yang datang sehingga rapat bisa diadakan lain waktu. Ini bagus ya, menolak secara halus, oke bagus. Mengingatkan pimpinan bahwa akan ada pengawas. Nah, ini kan kita diminta tadi ya integritas, termasuk salah satunya adalah kejujuran gitu ya. Nah, di situ tidak ada diksi yang disoal, tidak ada diksi tentang pengawas yang akan datang. Jadi ini kalau memang pengawasnya memang benar-benar tidak datang atau hanya alibi dari teman-teman semua, maka teman-teman itu memasukkan unsur ketidakjujuran pada integritas Anda gitu ya. Anda menipu untuk integritas Anda sendiri kan gitu ya. Jadi D ini nilainya pasti lebih rendah daripada opsi A gitu ya. Maka jawaban terbaiknya adalah opsi A. Next berikutnya, Anda memiliki hubungan yang baik dengan Pak Adi semenjak menjadi rekan tim pengajaran. Selama bekerja sama, Pak Adi sering keluar sekolah untuk menyelesaikan urusan pribadi. Nah, ini ada pelanggaran aturan ya, tidak sesuai aturan gitu ya.
ia menginformasikan ke pekerjanya hanya kepada Anda dan pergi saat pekerjaan sedang luang saja, sehingga tidak melalaikan tugasnya. Suatu hari kepala sekolah menanyakan kesan Anda selama bekerja dengan Pak Adi. Yang Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, ini di mana teman-teman nanti akan disajikan suatu kasus di mana kasus tersebut menceritakan bahwa ada teman Anda yang melalaikan tugas kewajibannya, gitu ya. Melalaikan termasuk hanya waktu luang untuk pergi, ini kan juga termasuk pelanggaran aturan ya. Maka apa yang Anda sampaikan kepada kepala sekolah, harusnya kan tetap menyampaikan apa adanya kalau dia pergi kan gitu ya. Ya, kita lihat yang opsi A, menyampaikan kepergian Pak Adi secara umum saja. Berarti ada yang disembunyikan. Nah, karena ada yang disembunyikan, ada perbuatan yang melanggar aturan kok disembunyikan. Jelas yang opsi A tidak benar. Kita kasih silang. Kemudian menyebutkan setiap kebaikan Pak Adi yang Anda ketahui untuk membangun citranya, ini juga tidak pas pasti ya. Yang C menjelaskan secara rinci sesuai dengan situasi Pak Adi yang sebenarnya. Nah, sering keluar namun tidak melelehkan tugas. Ini berkata apa adanya, jujur gitu ya. Ya, C bagus sekali. Yang D sebatas menyampaikan bahwa Pak Adi bekerja dengan baik, tidak melalaikan tugas. Ini kalau sebatas menyampaikan seperti ini berarti ada yang disembunyikan, tidak diceritakan secara detail, maka ada yang disembunyikan dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pak Adi. Maka jawaban terbaiknya pasti opsi C. Pada suatu hari, Bu Ani sering kali terlambat datang ke sekolah tanpa alasan yang jelas. Ada pelanggaran kan gitu ya. Suatu hari, Anda bersama Bu Ani bertanggung jawab mendampingi peserta didik mewakili sekolah dalam upacara Hari Pahlawan di Balai Kota. Untuk menjamin kelancaran keikutsertaan sekolah pada upacara yang akan Anda lakukan adalah titik-titik. Jadi begini, Anda disajikan oleh situasi di mana teman Anda itu nanti sering melanggar aturan. Nah, peran Anda bagaimana? Jadi ini masuk di level kedua kan. Jadi bagaimana Anda itu mengimbaskan integritas Anda untuk teman yang lain. Misalkan mengingatkan, menegur, dan seterusnya gitu ya. Kita lihat opsi pilihan gandanya. Datang lebih awal untuk mengantisipasi keterlambatan Bu Ani. Berarti ini dia punya integritas terhadap diri, tapi tidak menular kepada temannya kan, berarti yang A ini pasti jelek ya, disilang aja. Yang B mengajak Bu Ani untuk hadir di sekolah lebih awal, ini berarti integritasnya apa namanya, mengimbas kepada Bu Ani kan gitu ya, mengingatkan untuk tidak terlambat, ini bagus sekali, mengingatkan kepada Bu Ani atau orang yang sering melanggar aturan untuk mengikuti aturan yang ada. Jadi B ini bagus. Yang C mengingatkan kembali jadwal upacara besok kepada Bu Ani. Ini juga bagus, tapi lebih bagus yang B tentunya. Nah, mempercayai Bu Ani mampu mengatur waktu dan tidak datang terlambat. Nah, percaya itu bagus, tapi di situ terlihat ya, sering kali terlambat, gitu ya. Maka harus diingatkan, gitu ya. Jadi D ini jauh lebih rendah daripada C. Jauh lebih rendah lagi di B ya. Jadi jawaban terbaiknya adalah opsi B. Jadi B, baru C, baru D, baru yang terakhir yang paling buruk yang opsi A. Hari ini BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ya, mengeluarkan peringatan cuaca buruk hujan badai hingga 3 hari. Ya, kemudian beberapa titik di sekitar sekolah Anda juga terdapat genangan air karena hujan yang tidak berhenti. Ini dilihat teman-teman, ada kata-kata beberapa titik, itu artinya tidak semua titik kan, ada beberapa bagian dari sekitar sekolah Anda yang memang masih bisa diakses kan gitu kan intinya. Teman-teman harus benar-benar membaca situasi yang ada gitu ya. Hal ini mengakibatkan peserta didik, guru dan tenaga kependidikan berhalangan untuk hadir. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Jadi ini teman-teman, ini berhubungan dengan integritas Anda, ya, diri Anda, kemudian juga mengimbas kepada murid Anda kan gitu, dan teman Anda juga gitu ya. Oke, kita lihat opsi A. Tetap ke sekolah karena di sekolah Anda belum banjir dan hanya beberapa titik. Oke, good, punya integritas. Tanggung jawab seorang pendidik kalau memang jam masuk ya, jam untuk berangkat kerja ya harus berangkat kerja gitu ya. B. Mendiskusikan dengan pimpinan sekolah untuk memberi instruksi belajar di rumah selama 3 hari. Nah, ini padahal ada beberapa yang tidak tergenang, hanya beberapa yang tergenang, artinya masih ada akses masuk. Nah, ini melanggar juga. Yang B ini pasti nilainya tidak bagus.
Yang C, membatalkan rencana untuk ke sekolah karena sudah ada peringatan BMKG. Ini juga jelas tidak bagus nih ya, integritas pribadinya jelek. Tetap ke sekolah namun meminta peserta didik untuk tetap belajar di rumah saja. Nah, tetap ke sekolah itu integritas pribadinya bagus, tapi di situ meminta peserta didik untuk tetap belajar di rumah saja. Itu artinya integritas teman-teman itu tidak berimbas kepada peserta didik gitu ya. Harusnya teman-teman memberi contoh kepada peserta didik kalau memang tanggung jawabnya belajar di sekolah ya harus ke sekolah. Bagi yang tidak berhalangan kan gitu. Karena ada beberapa titik yang masih bisa digunakan untuk akses ke sekolah kan. Maka jawaban terbaiknya adalah opsi A. Setiap Senin banyak peserta didik yang terlambat mengikuti upacara bendera. Oke, ini berarti melanggar aturan. Mereka selalu menggunakan alasan yang sama, yakni terlambat bangun. Oke, hal ini tidak boleh dibiarkan karena akan merusak kedisiplinan peserta didik. Sikap Anda adalah titik-titik. Berarti ini berhubungan dengan integritas Anda yang harus berimbas kepada peserta didik kan gitu intinya ya. A. Memberikan hukuman untuk hormat kepada bendera merah putih hingga jam sekolah berakhir. Nah, teman-teman dilihat ini. Ini kelihatannya bagus, tapi di situ dilihat bahwa kewajiban dari peserta didik, hak untuk dari peserta didik itu belajar. Kewajiban dari guru mengajar. Nah, kalau teman-teman membiarkan anak itu untuk hormat kepada bendera sampai jam berakhir, itu kewajiban Anda bagaimana sebagai pendidik mengajar. Hak anak untuk belajar bagaimana. Jadi ini yang A ini jelas mengajar untuk mengajarkan integritas dengan sesuatu yang bertentangan dengan integritas itu sendiri kan gitu ya. Jadi A ini tidak mungkin. Melarang peserta didik untuk mengikuti jam pelajaran ini juga itu hak peserta didik dan kewajiban Anda mengajar kan gitu ya. Jadi ini juga tidak baik ya. Mengajarkan integritas tapi dengan cara yang anti integritas kan gitu. Yang C, memberikan nilai yang paling rendah kepada mata pelajaran yang Anda ampu. Nah, ini juga tidak integritas. Yang D, meminta untuk memberi pernyataan tidak mengulang keterlambatan di hadapan seluruh peserta upacara. Ini good ya, bagus sekali. Jadi jawaban D ini mengcover dari uh, pertanyaan itu. Jadi jawaban yang terbaik ya opsi D ini. Next berikutnya, Pak Adi memiliki kebiasaan buruk. Setiap berbincang dengan rekan guru lain, ia menggunjingkan ketidakmampuan peserta didiknya di kelas. Ya intinya ini berarti ada guru yang sering mengeluh terhadap uh, perilaku dan ketidakcakapan peserta didiknya di kelas kan gitu intinya ya. Suatu hari Anda berbincang dengan Pak Adi, ia mulai melakukan kebiasaannya, artinya menggunjingkan atau apa namanya itu mencemooh muridnya karena ketidakmampuannya terhadap Anda ya. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Jadi ketika Anda menjumpai ya, ketika Anda dihadapkan pada situasi ini, ada orang yang menggunjingkan, artinya perbuatannya tidak baik kan. Kalau tidak baik harusnya kan mengingatkan. Kalau Anda punya integritas secara pribadi harus mengimbas kepada orang lain ya. Yang A, mengingatkan Pak Adi bahwa bergunjing adalah tindakan tidak terpuji goods ya. Mendengarkan kebiasaan Pak Adi seperti rekan guru lainnya. Nah, kalau mendengarkan kebiasaan Pak Adi berarti Anda tidak punya integritas kan. Nih, menegur Pak Adi agar tidak merendahkan peserta didik ini bagus sekali ya. Kalau mengingatkan dengan menegur, bagusan yang menegur gitu ya. Karena di situ sudah jelas bahwa itu merendahkan peserta didik gitu ya. Ini juga bagus. Yang D, mengalihkan topik pembicaraan karena Anda sudah jenuh. Ini harusnya diingatkan ya, tidak beralih ya. Ini jadi tidak. Maka jawabannya kalau tidak A, C. Ya, bagus mana antara A dan C? Bagus yang C teman-teman ya. Menegur Pak Adi agar tidak merendahkan peserta didik. Nah, kalau mengingatkan Pak Adi bahwa bergunjing adalah tindakan tidak terpuji, efeknya kepada peserta didik yang mana gitu ya. Jadi jawaban yang terbaik ya opsi C ini ya teman-teman ya. Pekan depan akan dilaksanakan rapat kenaikan kelas. Salah satu peserta didik yang merupakan anak saudara kandung Anda atau keponakan Anda berarti ya, terancam tidak naik kelas. Nah, hal ini karena peserta didik tersebut tidak pernah masuk kelas, juga memiliki sikap yang kurang sopan dengan semua guru. Nah, sikap Anda adalah titik-titik.
Ini diuji pribadi Anda punya integritas apa tidak. Nanti jelas ya secara aturan bahwa ponakan Anda tersebut akan tidak naik kelas dengan aturan sekolah. Maka sikap Anda bagaimana? Kita lihat opsi A. Menyuruh ponakan Anda untuk meminta maaf. Artinya integritas Anda tidak berimbas kepada ponakan Anda ya minta maaf untuk diberikan kebijakan kan artinya uh, apa ya mengajarkan ponakan Anda untuk tidak bersikap integritas ya. Tidak bersikap jujur ya. Mau mengakali aturan kan gitu intinya. Yang A ini jelas kita silang. Membuat keputusan sesuai dengan hasil musyawarah dengan guru lain tanpa memberi intervensi goods ya. Ini bagus yang B. Punya integritas tinggi. Tidak mau mengintervensi terhadap keputusan guru atau dewan guru ya. Menyarankan guru-guru untuk mempertimbangkan kembali ini jelas tidak punya integritas. Kemudian memaksa guru-guru agar ponakan Anda tetap naik ini jelas lebih buruk lagi. Maka jawaban yang terbaik adalah opsi B. Oke, untuk kompetensi manajerial kerjasama, indikator-indikator pendukung yang bisa digunakan sebagai acuan teman-teman dalam menjawab soal. Yang pertama, ciri orang yang mudah bekerja sama itu yang pertama adalah pribadinya humble atau mudah bergaul dan serta kolaboratif gitu ya, mudah diajak kerja sama gitu ya. Yang kedua senang membantu orang lain, ini terkait dengan tataran sebagai teman rekan sejawat, kemudian bisa menciptakan iklim kerjasama yang kondusif gitu ya. Kemudian responsif terhadap sesuatu yang memerlukan bantuan, mementingkan penyelesaian tugas tim, kemudian mendistribusikan kewenangan dengan tepat, ini kalau menjadi ketua tim ya. Kemudian pengambilan keputusan setelah diskusi dengan semua anggota tim atau mementingkan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan tim itu ya, ciri kerjasama. Kita mulai saja dari nomor pertama. Anda baru saja bergabung dengan sekolah baru dan ingin meningkatkan hubungan profesional dengan rekan guru di sekolah tersebut. Salah satu rekan guru Anda terlihat sedang menghadapi masalah dengan siswa sulit di kelasnya dan Anda ingin membantunya. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, karakter soal kerjasama yang model seperti ini. Ada teman kita yang membutuhkan bantuan kita, lalu apa yang kita lakukan? Tentu saja berdasarkan indikator pendukung yang sudah kita bahas tadi, tentunya kita harus memberikan bantuan gitu ya. Nah, bantuan dengan memperhatikan prinsip bubble, tidak mudah menyinggung, menciptakan iklim kerja yang kondusif. Gitu ya, kita langsung analisa jawabannya. Yang A menawarkan saran secara formal dengan mengirimkan email ke rekan guru tersebut. Nah, ini mengirimkan email dan saran secara formal ini terlihat kita itu kaku kan gitu ya. Jadi kita silang aja. Yang kedua menggunakan gaya komunikasi informal atau tidak resmi dengan memulai percakapan santai, menanyakan apakah Anda bisa membantunya menangani siswa sulit tersebut. Nah, ini membantu tapi juga tidak merendahkan ya. Jadi ini sangat uh, sangat sangat mendukung iklim kerjasama yang kondusif gitu ya. Yang ini bagus sekali, kita kasih centang dulu gitu ya. Kemudian yang C menunggu sampai rekan guru tersebut meminta bantuan. Nah, ini bukan pribadi orang yang mudah kerjasama gitu ya. Menunggu artinya ada prasyaratnya kan, kita silang aja. Kemudian mengajak rekan guru tersebut untuk bertemu secara formal dan membahas cara untuk menangani siswa sulit tersebut, ini juga bagus. Tapi ini menggunakan gaya formal. Jadi ini nanti cenderungnya lebih bagus yang dalam menciptakan iklim kondusif untuk kerjasama itu bagus yang B gitu ya. Jadi ini kita silang juga. Jadi jawaban terbaiknya memang jawaban B gitu. Anda merupakan anggota termuda dalam sebuah tim. Pada suatu hari Anda ditegur senior Anda karena melakukan beberapa kesalahan. Sementara itu, pada hari yang lain Anda mengetahui bahwa senior tersebut tidak menjalankan tugas tim dengan baik karena alasan pribadi. Padahal pelaksanaan kegiatan yang direncanakan oleh tim sudah makin dekat. Hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, ini dalam kondisi apapun kita harus lebih mementingkan penyelesaian tugas tim ya. Tadi kita sudah bahas gitu ya di indikator pendukungnya gitu ya. Jadi ini meskipun dalam kondisi apapun ada teman kita atau pemimpin kita yang memang tidak kita sukai, tapi kita harus tetap fokus pada penyelesaian kerja tim. Kita lihat opsi A sampai D. A menegur senior tersebut karena sering mencari kesalahan. Nah, ini tidak mendukung iklim kerjasama ya. Berarti yang A ini kita silang aja. Yang B membantu senior tersebut menyelesaikan pekerjaannya meskipun Anda sering ditegur dan dievaluasi olehnya. Ini bagus sekali nih ya teman-teman ya. Ini fokus pada penyelesaian kerja tim. Jadi kita centang aja.
Yang C membantu senior tersebut jika ia meminta bantuan secara langsung. Jadi ini ada syarat. Nah, pokoknya di semua manajerial itu kalau ada syarat kita kasih silang aja gitu ya. Artinya tidak berdasarkan hati nurani Anda sendiri kan gitu ya. Yang D, berinisiatif memberikan bantuan setelah Anda menyelesaikan pekerjaan Anda. Nah, padahal di sini untuk pekerjaan si senior kita itu ternyata tidak dikerjakan dengan baik, butuh penyelesaian secara cepat. Maka kita bisa langsung saja memberikan bantuan lebih cepat ya daripada kita harus menunggu pekerjaan kita selesai kan gitu ya. Karena urgensi ya. Kemudian di situ yang penting penyelesaian tugas tim itu selesai tepat waktu gitu ya. Jadi D ini dengan B bagusan yang B, maka D ini kita silang. Nah, terlihat bahwa jawaban terbaiknya adalah opsi B. Pak Edwin ditugaskan sebagai ketua panitia ulang tahun sekolah. Tim kepanitiaan tersebut kebanyakan guru junior. Nah, meskipun Pak Edwin masih terbilang guru muda, tapi jejak karirnya selama 2 tahun di sekolah cukup dapat dipertimbangkan. Ia gesit, cakap, bertanggung jawab. Sebagai ketua panitia, tentu banyak yang perlu dipersiapkan, mulai dari mencari sponsor hingga detail acara. Sedangkan ia memimpin anggota tim yang belum terlalu berpengalaman. Hal yang sebaiknya Pak Edwin lakukan adalah titik-titik. Nah, di sini Pak Edwin statusnya adalah sebagai pemimpin tim. Jadi dalam pemimpin tim itu fokusnya apa? Bisa mendistribusikan dan juga berpartisipasi aktif dalam penyelesaian tugas. Jadi tugasnya harus didistribusikan. Jadi semua anggota harus dapat bekerja memaksimalkan kinerjanya untuk mendukung penyelesaian tugas tim kan gitu ya. Oke, kita lihat yang opsi A, menyerahkan detail acara untuk didiskusikan antara anggota tim dan segera memberi keputusan. Jadi ini ada unsur diktatornya ya. Karena pemberian keputusan itu pengambilan keputusan ini menerima atau menolak itu haknya pemimpin ya, itu harusnya dimusyawarahkan gitu ya. Yang kedua, menyerahkan detail acara keseluruhan ke anggota tim, artinya pendistribusiannya Anda tidak terlibat langsung kan gitu, langsung diserahkan saja. Jadi opsi A ini jelas kurang ya, kurang mendukung sebagai ketua tim, maka kita kasih silang aja. Yang kedua, menugaskan kewajibannya, menuntaskan kewajibannya tanpa berlama-lama, kemudian memberi pujian yang membuai dan fokus pada pekerjaan agar segera selesai. Jadi ini tidak terlibat langsung dengan pekerjaan tim itu. Jadi Anda fokus pada pekerjaan Anda, sementara yang lain juga Anda bagi. Nah, ini proses pendistribusian tugasnya kurang bagus ya. Maka opsi B ini jelas tidak ya, kita kasih silang aja. Mengarahkan tugas dan tanggung jawab masing-masing orang terhadap perannya agar waktu yang digunakan lebih efektif, efisien. Nah, ini langsung dibagi gitu ya. Pembagian langsung ini tidak bagus karena Anda harus mendiskusikannya bersama anggota tim gitu ya. Jadi harusnya ketika mendistribusikan Anda juga terlibat, kemudian didiskusikan bersama untuk mendapatkan peran masing-masing gitu ya. Jadi C ini juga kita silang. Membuka diskusi dan tidak membatasi ide hanya dari dirinya, namun tetap memberikan apresiasi terhadap kinerja rekan satu timnya. Ini bagus sekali. Jadi setiap pekerjaan harus didiskusikan bersama anggota tim. Maka jawaban terbaiknya adalah opsi D. Next, soal berikutnya. Sekolah Anda belum pernah menjadi pemenang dalam perlombaan penulisan esai peserta didik. Sebagai anggota kelompok guru bahasa Indonesia di sekolah, ini perhatikan teman-teman, statusnya adalah sebagai anggota kelompok guru, artinya sebagai teman sejawat kan, jadi di level 2 ya. Anda ingin membawa kemenangan untuk sekolah. Bersama guru yang lain, tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Ingat teman-teman, ini sebagai teman sejawat, bukan pemimpin ya, bukan kepala sekolah ya. Yang A, mendorong semua guru bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan penulisan peserta didik dalam pembelajaran di kelas. Ini mendorong semua guru, ini sebenarnya tugas dari ketua atau tim ya, atau kepala sekolah ya. Jadi kita bisa skip dulu. Mengevaluasi pengajaran bahasa Indonesia setiap guru dan mengajak guru yang kompeten untuk membimbing dan berkomitmen dalam perlombaan. Ini mengevaluasi pengajaran bahasa Indonesia setiap guru ini juga bukan tugasnya rekan sejawat, tapi untuk pemimpin tim kan gitu ya. Kemudian mengusulkan penyusunan materi serta upaya pendampingan pelatihan penulisan peserta didik oleh semua guru bahasa Indonesia di sekolah. Ini bagus sekali, jadi ada kolaboratif ya. Jadi semua guru bahasa Indonesia kolaboratif dan statusnya posisi Anda sebagai teman sejawat. Jadi hanya bisa usul atau berdiskusi bersama kan.
Nah, kemudian D, memilih peserta didik yang berpotensi, ini memilih langsung, ini juga bukan pasti ya, kita silang nanti ya. Jadi yang B kita silang, yang D kita silang. Antara A dan C bagus mana? Bagus C ya. Mendorong semua guru untuk meningkatkan kemampuan penulisan, ini tidak, ini jangkanya lama. Padahal kita harus segera untuk mempersiapkan perlombaan gitu ya. Jadi jawaban terbaiknya adalah opsi C. Next berikutnya, mayoritas peserta didik di sekolah Gemilang ternyata masih minim literasi. Untuk itu, Bu Devi ingin mengusulkan program membaca buku di awal jam pelajaran. Salah satu rekan Bu Devi, yaitu Pak Soni, merasa ide tersebut tidak tepat sasaran karena motivasi dalam baca belum ada. Nah, perdebatan ini juga disaksikan oleh guru lain, yaitu Bu Tias. Yang sebaiknya Bu Tias lakukan adalah titik-titik. Nah, ini dalam tim Anda itu terjadi namanya konflik gitu ya, ada konflik. Nah, bagaimana Anda itu bisa tetap menciptakan iklim kerja kondusif di tengah konflik ini gitu ya. Oke, kita lihat yang A. Diam-diam mendukung Pak Soni dan mencari data-data yang menguatkan argumen Pak Soni sehingga ide tersebut tidak jadi diterapkan. Jadi ini tidak mendukung penuntasan kerjasama, penuntasan apa namanya itu tugas dari sekolah gitu ya. Nah, jadi ini jelas ini tidak menciptakan iklim yang baik. Jadi kita silang aja. Meminta Bu Dewi untuk tidak mendengarkan suara sumbang di luar sana yang mungkin akan membuat Bu Dewi sakit hati sebab ide baik akan selalu ada yang pro dan ada yang kontra. Ini kita simpan dulu ya. Ini karena bagus ya. Simpan dulu aja. Yang C, tidak terlalu mempermasalahkan perdebatan tersebut karena yang mengambil keputusan tentu pimpinan kepala sekolah atau pimpinan sekolah yang lebih paham akan situasinya. Ini tidak kontribusi terhadap kerjasama. Jadi ini yang C ini kita silang juga. Yang D, membantu memberikan pengertian kepada Pak Soni mengenai niat mulia Bu Dewi yang mungkin dapat memberikan perubahan meski belum signifikan. Nah, ini bagus sekali ya teman-teman. Antara B dan D ini bagus yang D. Karena D ini sangat lebih menciptakan ya, lebih menciptakan iklim positif untuk kerjasama dalam satu tim. Jadi ini jawaban terbaiknya pasti D. Anda adalah seorang guru di sekolah. Salah satu peserta didik B mengalami masalah keluarga yang membuatnya sulit fokus dalam belajar. Orang tua peserta didik B tersebut telah memberitahu Anda bahwa mereka akan bercerai dan akan segera mengambil jalur hukum untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, kini Anda perlu memberitahu peserta didik B mengenai hal tersebut, namun Anda tidak ingin membuatnya stres atau merasa tertekan. Nah, tindakan yang Anda lakukan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang tepat adalah titik-titik. Nah, ini kan sulit ya teman-teman ya, menyampaikan sesuatu yang sulit. Nanti takutnya stres atau tertekan. Tapi teman-teman kata kuncinya harus tetap menyampaikan. Desainnya seperti apa ya? Yang terbaik kita lihat di opsi pilihan gandanya tentunya ya. Yang A, menunda memberitahu peserta didik B dan mendiskusikan kembali kepada orang tuanya. Ini berarti teman-teman tidak sanggup untuk menyampaikan kan, tidak komunikatif. Ya. Jadi A ini jelas salah gitu ya, tidak komunikatif. Yang B, memanggil peserta didik B ke ruang guru setelah kelas, oke, memberitahu bahwa orang tuanya akan bercerai. Dan ini teman-teman lihat ya, ini dipanggil ke ruang guru, artinya banyak guru yang bisa melihat dan ini nanti tambah stres bagi siswanya juga, gitu ya. Jadi ini caranya kurang tepat. Maka B ini juga kita silang. Nah, yang C, menanyakan peserta didik B apakah ada masalah di rumah yang mempengaruhi belajarnya dan mendiskusikan masalah tersebut dengan kepala sekolah. Jadi ini secara tidak langsung ya. Nah, padahal di situ teman-teman tujuan utamanya apa? Harus menginformasikan kepada si anak bahwa orang tuanya akan bercerai. Itu ya. Yang C ini masih agak ragu-ragu sampai mendengar informasi sendiri dari anak bahwa orang tuanya akan bercerai kan. C ini bagus ya. Oke, coba kita lihat yang D. Menemui peserta didik B secara pribadi, oke, tidak di ruang guru tentunya, tidak di ruang kepala sekolah, tapi pribadi. Oke, ini bagus ya. Mengatakan bahwa Anda ingin membicarakan masalah keluarganya dan memberi informasi mengenai perceraian orang tuanya. Ini bagus sekali. Kemampuan Anda dalam menjelaskan juga, timingnya juga bagus, caranya juga bagus gitu ya. Maka D ini bagus ya, lebih bagus daripada yang C gitu ya. Next berikutnya, sekolah Anda akan mengikuti undangan sekolah lain pada kegiatan perkemahan Sabtu Minggu atau Persami.
Beberapa orang tua peserta didik menelpon untuk menanyakan kontrol sekolah pada kegiatan tersebut. Hal ini dilakukan orang tua karena cemas dan dengan keamanan anak-anaknya. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Tadi salah satu indikator dari komunikatif adalah mampu meyakinkan bahwa kondisi seperti ini anak Anda akan baik-baik saja. Gitu ya, intinya gitu ya. Oke. Kita lihat opsi pilihan ganda yang A. Membatalkan keikutsertaan sekolah pada persami ini jelas tidak komunikatif kan. Harusnya Anda itu bisa mengkomunikasikan supaya orang tua itu tetap santai, tetap calm down ya, tetap tenang. Itu ya, bahwa sekolah Anda mau bertanggung jawab kan terhadap soal kegiatan ini. Jadi yang opsi A ini jelas tidak mungkin gitu ya. Yang B, memberi penjelasan kepada orang tua bahwa Anda akan bertanggung jawab terhadap keamanan peserta didik. Nah, ini cukup membantu karena di situ ada kata-kata cemas terhadap keamanan anaknya. Kalau ada yang menjamin bertanggung jawab terhadap keamanan anak, sudah tenang ya. Tapi teman-teman dilihat komunikatif, kemampuan komunikasi yang baik itu juga harus menyampaikan data faktual gitu ya. Data yang sebenarnya di situ Anda akan bertanggung jawab pada status Anda sebagai apa. Ya kalau kepala sekolah maka bagus ini ya, tapi di situ tidak. Ya, Anda statusnya kan sebagai guru atau apa? Kalau sebagai guru ya jangan memberikan informasi seperti ini, harusnya pihak sekolah akan bertanggung jawab. Ini lebih bagus ya. Jadi kita skip dulu. Ini yang ini bagus nih jawabannya. Yang C, memberikan kebebasan kepada orang tua untuk melarang anaknya jika merasa cemas. Ini juga tidak menunjukkan bahwa Anda itu punya kemampuan komunikasi yang bagus. Ini yang C ini jelas kita silang aja. Yang D, menjelaskan bahwa guru pendamping dan peserta didik akan diberikan pembekalan sebelum berangkat ke lokasi perkemahan. Jadi menjelaskan pada orang tua bahwa semuanya sudah dipersiapkan secara matang. Ya. Jadi keamanannya dan apa-apanya semuanya sudah dipersiapkan baik dari sisi guru pendamping maupun peserta didik. Jadi ini nanti orang tua akan merasa aman gitu ya, melepaskan peserta didiknya. Nah, anak kan peserta didik juga nanti akan berdiskusi dengan orang tua di rumah kan. Oh kegiatannya ini ternyata aman dan ini menenteramkan dari orang tua gitu ya. Jadi yang D ini bagus sekali gitu ya. Menyampaikan data faktual, tidak membungkus dengan sesuatu yang apa itu muluk-muluk seperti tadi akan bertanggung jawab. Nah ini kan Anda akan bertanggung jawab ini padahal belum tentu Anda itu sebagai kepala sekolah kan gitu ya. Jadi jawaban D ini yang paling bagus gitu ya. Next berikutnya, Anda seorang guru yang sedang memberi materi tentang pendidikan seks untuk remaja. Ingat ini pendidikan seks untuk remaja. Di tahap yang Anda hadapi adalah pendengar dari kalangan remaja, di mana seks itu masih hal yang sensitif, kompleks gitu ya. Salah satu peserta didik bertanya tentang topik yang sensitif dan kompleks. Tindakan yang Anda lakukan untuk menyederhanakan topik tersebut agar siswa dapat memahaminya dengan lebih mudah. Ingat teman-teman, ini topiknya seks, itu sensitif dan kompleks gitu ya. Bagaimana kemampuan komunikasi Anda menghadapi sesuatu yang sulit seperti ini, mengkomunikasikan hal yang sulit ini menjadi lebih mudah gitu ya. Oke, kita lihat yang A. Memberi jawaban dengan menggunakan contoh konkret di kehidupan sehari ini bagus. Tapi lihat teman-teman, kontennya itu sangat sensitif. Kalau pakai contoh konkret langsung, itu nanti khawatirnya akan jadi ramai di peserta didiknya. Gitu ya. Karena statusnya masih remaja semua. Gitu ya. Yang memberikan jawaban dengan memberi perumpamaan yang dapat melatih nalar peserta didik ini tidak secara langsung, tidak contoh konkret, tapi dengan perumpamaan ini menyampaikan dengan gaya yang bagus. Bagus sekali gitu ya. Lebih bagus daripada opsi A tentunya. C, memberikan jawaban dengan meminta peserta didik membaca referensi. Nah, kalau disuruh belajar sendiri, nah untuk apa kegiatan sesi bertanya jawab kan gitu ya. Jadi kemampuan komunikatifnya tidak bagus gitu ya. Yang dia memberikan jawaban di luar kelas dan beralih ke topik lain, ini menyimpan jawaban untuk dijelaskan di luar kelas, ini juga tidak bagus ya. Jadi kemampuan komunikasi Anda ketika dihadapkan pada audiens yang banyak, di situ pesertanya remaja, Anda harus menjawab, masa nanti dijawab di luar kelas kan tidak mungkin kan gitu ya. Maka C dan D ini jelas tidak bagus gitu ya. Yang A kurang bagus ya. Jawaban terbaiknya B baru A
Ya. Next berikutnya, pada saat Anda mengajar, beberapa peserta didik mengaku kesulitan dalam memahami materi yang Anda sampaikan. Padahal Anda merasa bahwa kalimat yang Anda sampaikan sudah sangat sederhana dan mudah dipahami. Pada situasi tersebut yang Anda lakukan adalah titik-titik. Jadi Anda sudah berusaha untuk menggunakan kalimat sederhana, tapi juga peserta didik masih tidak paham. Itu apa yang Anda lakukan? Bagaimana strategi komunikasi Anda berjalan pada situasi seperti ini? Oke, gitu ya. Yang A menjelaskan mata pelajaran yang sama sebanyak 2 kali. Ini jelas tidak efektif kan gitu ya. Tadi aja tidak paham, masa di 2 kali menjadi paham, kan kurang efektif ya. Yang A ini tidak efektif, kita kasih silang aja. Memberikan penjelasan disertai contoh dan petunjuk praktis agar lebih mudah dipahami. Oke, ini bagus sekali. Kalau hanya diajar saja dengan kalimat sederhana tidak bisa, ya kasih contoh. Kasih contoh praktisnya bagaimana. Ini bagus sekali ya. Yang C menyederhanakan lagi. Ini tadi sudah sederhana, disederhanakan lagi, namun tidak mengurangi bobot pelajaran. Ini juga bagus, tapi saya kira untuk yang C dan B ini bagus yang B. Itu ya, lebih solutif daripada yang C gitu ya. Tetap melanjutkan metode pelajaran seperti itu karena nanti peserta didik akan dapat beradaptasi dengan sendirinya. Ini kemampuan komunikatif Anda jelas rendah yang gitu ya. Maka jawaban terbaiknya kalau tidak B, C tadi yang bagusan yang lebih bagus yang B gitu ya. Next, tahun ini sekolah Anda hanya meraih juara harapan 2 pada peringatan HUT Pramuka ke-61 di kabupaten Anda. Padahal peserta didik dan guru pendamping telah mempersiapkan diri agar mampu mempertahankan juara umum pada tahun sebelumnya. Hal ini membuat mereka kecewa dengan hasil yang diperoleh. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Berarti ini status Anda sebagai kepala sekolah ya, atau sebagai pemimpin. Bagaimana Anda mengkomunikasikan kepada guru dan peserta didik kalau mendapati bahwa sekolah Anda kalah, intinya tidak memenangkan juara, tidak menjadi juara pada HUT Pramuka, gitu ya. Kita lihat opsi pilihan gandanya. Yang A menyalahkan guru. Ini menyalahkan guru, jelas ini tidak benar ya. Ini kita kasih silang aja. Menyalahkan peserta didik, apalagi ini yang menyalahkan peserta didik, ini jelas salah juga. Kemudian yang C memberi apresiasi terhadap pencapaian dan memotivasi agar mendapatkan juara. Nah, seperti tadi indikatornya ya. Jadi seorang pemimpin harus bisa membesarkan hati, gitu ya, membesarkan hati pendengarnya atau orang lain, gitu ya, atau lawan bicaranya, atau siapapun yang berhubungan dengan situasi seperti ini. Harus dibesarkan hati. Caranya apa? Memberikan apresiasi terhadap pencapaian, kemudian dimotivasi lagi. Ini nanti akan lebih berimbas untuk tahun kedepannya, gitu ya. Jadi C ini bagus sekali. Yang D memberitahu tentang kekurangan mereka dibanding dengan sekolah lain yang memperoleh juara umum. Ini juga bagus, tapi lebih bagus yang C, gitu ya. Ciri khas dari komunikatif itu mampu meyakinkan, kemudian mampu membesarkan hati tadi, gitu ya. Jadi C dan D bagusan yang C kan, gitu ya. Maka jawaban terbaiknya C. Anda sebagai guru diminta untuk menyusun laporan tahunan sekolah untuk diserahkan pada rapat koordinasi antar sekolah di wilayah Anda. Jadi kemampuan Anda dalam membuat laporan ini berarti yang ditanyakan ya. Namun Anda baru saja mendapat informasi dari guru-guru lain di sekolah bahwa ada beberapa masalah yang terjadi di sekolah dalam setahun terakhir yang perlu diungkapkan dalam laporan. Jadi kecakapan Anda dalam menyusun laporan di situ ada masalah-masalah. Nah, maka Anda harus komunikatif. Nanti jawabnya kan gitu. Tetap mengkomunikasikan masalah tersebut. Disertai dengan solusi tentunya. Biasanya kan gitu. Itu ciri khas dari pertanyaan komunikatif. Ya. Tindakan yang Anda lakukan pada situasi ini adalah bagaimana? Kita lihat opsi pilihan gandanya. Mempertimbangkan masalah yang tidak perlu dilaporkan untuk didiskusikan kepada guru-guru lain. Jadi ada yang disembunyikan kan gitu ya. Berarti opsi A ini tidak cakap dalam menyampaikan gitu ya. Atau mengkomunikasikan. Yang B mencantumkan masalah tersebut di laporan karena khawatir akan menurunkan reputasi sekolah di mata pihak luar. Oke. Yang B ini tetap dicantumkan gitu ya. Baguslah, yang B ini bagus. Yang C menuliskan masalah yang sudah berhasil diselesaikan dan membiarkan masalah yang belum diselesaikan untuk didiskusikan secara
internal. Ini ada yang disembunyikan. Jadi C ini jelas tidak bagus. Menuliskan semua masalah tersebut di laporan dan memberikan solusi yang jelas untuk setiap masalah. Ini lebih bagus ya. Mampu mengkomunikasikan setiap masalah yang ada. Jadi kalau ada keterbukaan seperti ini, maka nanti saya kira untuk pihak sekolah tidak disalahkan oleh pihak yang lain, gitu ya, daripada disembunyikan, gitu ya. Jadi B dan D ini bagus yang D. Kalau skor tertingginya pasti D, baru kemudian B, gitu ya. Oh iya teman-teman, untuk soal SJT ini semuanya berskor. Jadi teman-teman pilih aja skornya yang terbaik aja, gitu ya. Next berikutnya, salah satu peserta didik datang kepada Anda setelah pembelajaran usai dan mengungkapkan kekhawatirannya tentang ujian yang akan datang. Jadi ada siswa yang datang kepada Anda khawatir atau cemas. Ya bisa ujian apa tidak kan gitu ya. Bisa menyelesaikan ujian apa tidak. Nah, peserta didik tersebut mengatakan bahwa ia merasa tidak siap, tidak yakin dapat menjawab pertanyaan pada ujian tersebut. Tindakan yang Anda lakukan. Oke, ini berarti kemampuan komunikasi Anda dalam membesarkan hati orang lain, kemudian memotivasi gitu ya. Tapi juga harus faktual kan gitu ya. Yang mengajarkan siswa tersebut untuk melatih kesiapan dalam ujian. Oke, bagus. Mengajarkan siswa untuk melatih. Berarti ini kecemasannya belum turun ya kalau hanya suruh berlatih saja gitu ya. Yang B, mendengarkan dengan empati perasaan siswa tersebut. Oke. Mengidentifikasi masalah yang mungkin dihadapi, menawarkan solusi dan dukungan. Ini bagus ya. Jadi mendengarkan siswa, oke. Jadi pendengar yang aktif kan. Kemudian memberikan solusi gitu ya. Juga membantu. Nah, ini bagus sekali. B ini kemampuan komunikasi dari opsi B ini bagus sekali gitu ya. Yang C, menganjurkan siswa tersebut untuk tidak khawatir dan menjanjikan bahwa ia akan lulus ujian. Ini tidak faktual. Ya, tidak, ini membesarkan hati tapi tidak faktual. Menjanjikan ini kan jelas tidak mungkin. Maka yang opsi C ini kita silang aja. Yang D, mengatakan kepada siswa tersebut bahwa ia harus lebih banyak belajar. Ini semakin cemas kan. Yang D semakin cemas. Jadi ini tidak bisa menolong ya. Maka jawaban terbaiknya B gitu ya. Baru ke D. Oke, kita mulai saja dengan contoh-contoh soal yang bagian manajerial pelayanan publik. Kita mulai dari yang pertama. Kepala sekolah menganggarkan dana untuk memperluas ruang ibadah. Sebetulnya Anda mengetahui bahwa banyak peserta didik dan wali peserta didik mengeluhkan tidak ada fasilitas unit kesehatan sekolah atau UKS, ya. Melihat hal tersebut, hal yang sebaiknya Anda lakukan adalah titik-titik. Nah, soal ini berkaitan dengan bagaimana sekolah Anda melayani peserta didik, gitu ya. Oke, di situ ada niat awalnya ingin membangun ruang ibadah. Ini usulan dari kepala sekolah. Tapi Anda itu tahu bahwa peserta didik dan wali peserta didik atau orang tua peserta didik mengeluhkan tidak ada fasilitas unit kesehatan. Jadi Anda itu mendengarkan kan, harusnya memang mendengarkan keluhan dari orang tua atau keluhan dari peserta didik bahwa memang di situ yang lebih urgen adalah unit kesehatan sekolah. Jadi apa yang bisa Anda berikan dalam rangka memenuhi pelayanan apa yang dikeluhkan oleh peserta didik dan orang tua tersebut. Oke, kita lihat yang A ya. Mendukung kepala sekolah yang ingin memperluas ruang ibadah. Ini jelas kontraproduktif dengan tadi urgensi dari pelayanan gitu ya. Yang B, mengusulkan ketika rapat tentang kebutuhan membangun UKS. Nah, ini salah satu contoh dari peka terhadap keluhan dari pelanggan atau yang dilayani. Ini bagus ya. Nah, tidak berpendapat jika tidak dimintai oleh kepala sekolah, ini jelas tidak itu ya. Yang dia melakukan survei kepada peserta didik dan guru tentang kebutuhan fasilitas sekolah. Oke, tadinya saya berpikir bahwa jawabannya adalah D, gitu ya. Tapi di situ di soal sudah dijelaskan bahwa ternyata peserta didik itu kebanyakan ya. Kebanyakan itu mengeluhkan akan tidak adanya fasilitas UKS. Jadi kita tidak perlu melakukan survei lagi karena memang kita sudah dapatkan datanya bahwa ternyata banyak yang membutuhkan UKS daripada fasilitas lain. Maka D ini skornya lebih rendah daripada B gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Meskipun D juga bagus, D skornya juga tinggi tapi bagus yang B. Lihat itu, ketika di situ sudah disediakan suatu narasi soal di mana ternyata banyak peserta didik yang memang mengeluhkan tidak adanya fasilitas UKS, maka harus
cepat-cepat dilayani gitu ya, seperti itu. Oke, next berikutnya. Kepala sekolah ingin meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik peserta didik. Nah, ingin meningkatkan berarti bagian dari pelayanan kan. Selama ini keringanan biaya sekolah sudah diberikan untuk peserta didik yang memenangkan kejuaraan. Kebijakan baru yang akan Anda usulkan untuk meningkatkan prestasi adalah titik-titik. Kita lihat yang mentraktir makan kelas peserta didik yang berprestasi. Kira-kira makan di kelas itu sejalan nggak dengan peningkatan prestasi? Tentu tidak, hanya sekedar meningkatkan motivasi. Sementara hanya meningkatkan motivasi itu tidak lebih baik daripada kita menyediakan fasilitas pendukung, gitu ya teman-teman ya. Jadi antara fasilitas pendukung dengan motivasi lebih tinggi fasilitas pendukung, gitu ya. Maka opsi A ini kita skip ya, kita silang aja dulu. Yang B, mengimbau para guru menyemangati peserta didik yang akan ikut lomba. Ini baru memberikan motivasi. Tadi saya mengatakan bahwa lebih baik pemberian fasilitas pendukung atau sarana pendukung daripada hanya sekedar motivasi. Jadi B ini juga kita silang. Yang C, membebaskan biaya sekolah peserta didik yang berprestasi. Pembebasan biaya sekolah itu juga tidak sejalan langsung dengan peningkatan prestasi gitu ya. Hanya meningkatkan motivasi saja gitu ya. Yang D, menyediakan sarana yang mendukung pengembangan bidang prestasi peserta didik. Nah, ini yang bagus ya. Jadi fasilitas pendukung, sarana pendukung, kebijakan pendukung itu lebih utama daripada sekedar menyemangati gitu ya teman-teman ya. Oke, next berikutnya. Tes minat bakat adalah salah satu cara yang baik untuk mengenali minat dan membantu peserta didik mengoptimalkan bakatnya. Anda ingin mengusahakan tes tersebut tanpa melalaikan tugas dan tanggung jawab Anda sebagai guru. Jadi ingin memberikan pelayanan, sementara itu terbentur dengan pelayanan lain. Gitu ya. Ingin memberikan tes bakat, itu juga bagian dari pelayanan. Kemudian ingin tetap melaksanakan tugas tanggung jawab Anda sebagai guru, yaitu melayani peserta didik dalam hal pembelajaran kan tentunya begitu. Nah, bagaimana dua-duanya ini bisa tertangani ya tanpa harus mengorbankan salah satu gitu ya. Dan juga harus melayani. Artinya tidak mengalihkan pelayanan kepada pihak lain kan gitu, intinya seperti itu. Kita lihat opsi A. Meminta bantuan orang tua mengenali minat peserta didik dengan berdiskusi melapornya pada sekolah. Itu artinya Anda itu melimpahkan tanggung jawab pelayanan Anda kepada pihak orang tua. Nah, itu tidak boleh dilakukan ya teman-teman. Anda sebagai guru harus memberikan pelayanan. Maka yang A ini jelas kita silang aja. Mengusulkan tes minat bakat pada kepala sekolah untuk diberikan serentak pada peserta didik. Oke, ini bagus. Tapi di situ dikatakan bahwa serentak kepada peserta didik artinya ada pelayanan lain yang terganggu, yaitu pembelajaran gitu ya. Kalau diberikan serentak kan berarti ada waktu-waktu yang harus diberikan untuk tes bakat minat, sementara ada waktu pembelajaran juga kan di situ ya. Jadi ada benturan pelayanan. Jadi tidak boleh dipakai. Yang B ini juga kurang ya. Yang C, memberikan tautan tes minat bakat kepada peserta didik untuk mengerjakan sepulang sekolah. Nah, ini dua-duanya bisa tertangani gitu ya. Satu sisi tanggung jawab Anda sebagai guru dalam melayani pembelajaran terpenuhi, kemudian Anda juga dapat memberikan pelayanan tes bakat minat ya di luar jam sekolah. Oke, dua-duanya terpenuhi gitu ya, adil gitu ya. Yang C ini bagus sekali. Yang D, bekerja sama dengan lembaga pemerintah terkait untuk mengadakan tes bakat minat. Oke, itu juga bagus ya. Tapi ini bekerja sama dengan lembaga pemerintah, artinya ada pengalian juga kan. Anda sendiri tidak melayani secara langsung kan, gitu ya. Jadi D ini kurang gitu ya. Maka jawaban paling tepat adalah opsi C. Next berikutnya, lembaga bimbingan belajar terbukti mampu membuat peserta didik diterima di sekolah favorit, sehingga sekolah Anda berencana menjalin kerjasama untuk mengisi aktivitas tambahan peserta didik di luar jam sekolah. Ini juga bagian dari pelayanan gitu ya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan presentasi penerimaan peserta didik di sekolah favorit setelah kelulusan. Alternatif solusi lain yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan sekolah yang akan Anda usulkan adalah titik-titik. Bagaimana Anda memberikan pelayanan sehingga peserta didik Anda itu sebagian besar atau bahkan banyak sekali peserta didik Anda itu bisa diterima di sekolah favorit di atasnya gitu setelah lulus gitu ya. Oke, kita lihat ya.
harus relevan dengan narasi soalnya kan gitu ya. Yang A mengusulkan penghargaan hadiah kepada peserta didik tingkat akhir yang berhasil diterima di sekolah favorit. Nah, pemberian penghargaan tadi saya sudah mengatakan bahwa itu hanya sekedar motivasi gitu ya. Motivasi dengan pemberian fasilitas atau program atau kebijakan itu bagus ya, fasilitas, sarana, program, kebijakan gitu ya. Jadi opsi A ini kita silang aja. Yang B memaksimalkan peran guru dan meningkatkan metode pembelajaran dengan referensi dari lembaga bimbingan belajar. Jadi ini ada peran guru dan meningkatkan metode pembelajaran. Disesuaikan dengan literasi yang diberikan kepada dari lembaga bimbingan belajar. Jadi ini ada programnya, ada programnya. Jadi B ini bagus ya, ada program pendukungnya. Gitu ya. B ini berupa program pendukung, ini bagus, kita kasih centang aja. Yang C membentuk kelompok belajar antar peserta didik. Oke, ini juga program untuk membantu belajar satu sama lain secara mandiri tanpa pendampingan guru. Nah, ini fasilitas guru melayaninya sebelah mana gitu ya. Yang C ini berarti tidak. Yang D mengusulkan penggunaan aktivitas di luar jam belajar untuk pendalaman materi. Ini bagus sekali, ini juga program. Berupa program ya. Yang nilainya di bawah rata-rata, jadi dipilih peserta didik yang nilainya di bawah rata-rata. Padahal kebanyakan dari siswa itu inginnya itu yang diterima juga dari kalangan atas dan kalangan bawah, maksudnya yang pintar juga, yang nilainya atas juga ingin diterima di sekolah yang lebih bagus, kemudian yang di bawah juga harus diterima. Jadi ini fokusnya hanya melayani yang bagian bawah itu ya. Artinya ini tidak ada keseimbangan atau keadilan dalam hal pelayanan kan gitu ya. Berarti D ini kita skip juga. Maka jawaban terbaiknya sudah kelihatan, itu yang B. Next soal berikutnya. Sekolah Anda menerapkan pembelajaran berbasis daring atau e-learning. Beberapa peserta didik masih mengalami kesulitan dalam memahami antarmuka program tersebut. Anda pun sebenarnya masih belum terlalu memahami program tersebut. Sebagai seorang guru, yang semestinya Anda lakukan adalah titik-titik. Jadi ada bagian pelayanan di situ. Anda sebagai guru harus melayani peserta didik yang ternyata kesulitan dalam hal program, gitu ya. Kesulitan dalam memahami antarmuka program, fitur-fitur program, nah intinya seperti itu. Bagaimana Anda melayani? Ya, kita lihat yang A, meminta peserta didik meninggalkan e-learning, yaitu tidak melayani, jelas kita silang aja. Membimbing peserta didik untuk menggunakan program tersebut sesuai kemampuan Anda, ini bagus ya. Ada pelayanannya yaitu pembimbingan, tapi tidak maksimal karena sesuai dengan kemampuan Anda kan gitu ya. Jadi, padahal Anda sendiri belum memahami program tersebut ya. Jadi ini tidak maksimal dalam memberikan pelayanan. Kita kasih silang aja. Mempelajari e-learning tersebut berarti ada usaha ya, mempelajari tersebut, membimbing peserta didik memahami fitur-fitur di dalamnya. Ini memberikan pelayanan optimal gitu ya. Yang C ini bagus sekali. Yang D meminta bantuan guru lain yang lebih paham, berarti mengalihkan pelayanan kan, berarti D ini. Kalau mengalihkan pelayanan kita skip aja, kita kasih silang aja. Nah, kelihatan ya jawaban terbaiknya adalah C gitu ya. Berikutnya, kondisi di sekolah Anda saat ini sangat memprihatinkan gitu ya. Pasca COVID-19, motivasi peserta didik untuk belajar sangat kurang. Peserta didik yang mengikuti pelajaran seolah hanya datang ke sekolah untuk menggugurkan kewajiban sebagai peserta didik. Tindakan Anda adalah titik-titik. Jadi orang-orang yang Anda layani itu ternyata mengalami kemunduran gitu ya. Anda sebagai pendidik melayani pembelajaran, tapi ternyata motivasi dari orang yang Anda layani itu turun. Nah, bagaimana cara meningkatkannya? Bagaimana Anda memberikan pelayanan terbaik pada situasi seperti ini? Kita lihat opsi A. Mengumpulkan semua peserta didik dalam satu ruangan dan memberikan nasihat untuk semangat menuntut ilmu. Fasilitasnya yang diberikan adalah pelayanan yang diberikan adalah motivasi kan? Berarti motivasi kita skip aja dulu. Karena yang paling utama itu fasilitas pendukung atau sarana pendukung atau program pendukung gitu ya. Yang B, bekerja sama dengan guru lain untuk membuat program yang menarik minat peserta didik memahami materi. Oke, good ya. Ini ada programnya, jelas ini kita kasih centang aja. Membiarkan kondisi itu begitu saja, artinya tidak melaksanakan pelayanan kan, berarti kita silang aja. Memberi nilai yang buruk pada peserta didik yang acuh pada mata pelajaran Anda, ini juga tidak memberikan pelayanan, justru nih
bertentangan dengan prinsip pelayanan yang lain gitu ya. Yang di ini kita silang juga jelas kelihatan yang B yang jawaban dengan opsi atau skor yang tertinggi. Next berikutnya, sekolah Fajar meskipun bukan sekolah terfavorit di kotanya, namun di tahun ini mendapat antusiasme yang besar dari masyarakat. Hal ini tercermin dari pendaftar pada proses penerimaan PPDB ya, yang meningkat pesat hingga sekolah Fajar kekurangan ruang kelas. Intinya ini sudah diterima, tapi ruang kelasnya tidak memenuhi atau kurang memadai, kurang lah intinya ya. Hal yang sebaiknya Pak Leo lakukan adalah titik-titik. Sudah menjadi peserta didik, tapi kurang. Ya. Jadi pelayanan dalam hal fasilitas ruangan itu belum memadai. Maka hal yang paling tepat dilakukan oleh sekolah Anda dalam melayani kondisi seperti ini bagaimana, gitu ya. Kita lihat yang A, membuat anggaran kelas tambahan dan menyerahkan pada pimpinan untuk dapat diteruskan ke dinas, mengingat hal ini adalah hal urgen. Ini butuh waktu teman-teman ya. Ini tidak melayani secara cepat, responsif, masih kurang ini ya. Karena proses pembuatan anggaran kelas tambahan dan lain-lain itu membutuhkan waktu, apalagi sampai ke dinas gitu ya. Jadi harusnya itu sesegera mungkin melayani peserta didik yang memang belum mendapatkan kelas itu, ruang kelas itu ya. Kayak kita silang dulu aja lah. Ini meskipun ini jawabannya bagus yang A ya. Yang B, menyerahkan kebijakan keputusan pada musyawarah mufakat antar pimpinan. Jadi ini pengalihan tanggung jawab pelayanan. Jangan dipilih kalau ada pengalihan seperti ini. Yang C, mengatakan pada orang tua calon peserta didik bahwa sekolah tidak dapat menerima kuota lebih besar. Ini kan sudah diterima, tidak memberikan pelayanan maksimal, kan sudah mendaftar, sudah diterima, kemudian mengatakan pada orang tua bahwa tidak dapat menerima kuota lebih besar lagi. Itu kan mengecewakan orang lain ya, mengecewakan orang yang kita layani gitu ya. Jadi C ini juga tidak pas gitu ya. Segera mendesain kelas darurat. Ini bagus ini ya, segera responsif terhadap pelayanan ya. Sembari mempersiapkan aula sebagai kelas jika kelas darurat belum selesai dibangun. Ini pemberian fasilitas yang prima. Gitu ya. Cekatan dalam memberikan pelayanan. Termasuk solutif ini ya, D ini. Bagus sekali. Maka jawaban paling tepat D, baru kemudian A nanti gitu ya. Ya teman-teman ya. Ciri khas dari seseorang yang pandai dalam mengelola perubahan yang pertama itu selalu punya pemikiran terbuka akan perubahan. Jadi kalau ada perubahan yang positif memang harus diikuti gitu ya, tetap ya. Kemudian bisa mengeluarkan atau mengelola ide atau metode atau cara baru yang lebih efektif. Jadi senantiasa proaktif dalam perubahan gitu ya. Yang ketiga adalah bisa beradaptasi terhadap perubahan yang mendadak gitu ya. Kemudian yang keempat, memimpin perubahan. Jadi sebagai pemimpin harus bisa memimpin perubahan. Terbuka terhadap kritik dan masukan. Ini ya. Kemudian progresif terhadap perubahan. Progresif itu istilahnya berlomba-lomba ya dalam perubahan yang lebih positif. Ya. Kalau lainnya belum berubah, padahal ada informasi bahwa perubahan itu positif, maka Anda orang pertama yang mengawali dari perubahan itu, maka itu disebut progresif gitu ya. Oke, kita bahas saja untuk masing-masing soalnya. Jadi teman-teman indikator ini untuk menjawab soal-soalnya ya. Jadi ciri orang yang bisa mengelola perubahan itu 1 sampai 6 itu. Oke, kita lihat ya soalnya. Selama ini Anda menggunakan metode ceramah saat mengajar. Nah, kebanyakan peserta didik telah terbiasa dengan metode tersebut dan dapat memahami pelajaran dengan baik. Oke. Di sisi lain, metode tersebut menyebabkan kelas tidak aktif karena pembelajaran hanya dilakukan satu arah. Ya. Sebagai seorang guru, tindakan ke depan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Ini meskipun yang baik, tapi ada sisi negatifnya dan itu diperbaiki lagi. Nah, itu namanya punya ide atau cara atau strategi kreatif untuk berubah. Ya, ada perubahan menuju ke lebih baik. Maka kita lihat opsi pilihan gandanya. Sikap mengelola perubahan yang terbaik yang mana? Kita lihat ya opsi A ya. Menggunakan metode ceramah dengan menambah sesi tanya jawab agar terjadi komunikasi dua arah. Jadi memodifikasi. Ya, oke, kita simpan dulu gitu ya.
Kemudian yang B menggunakan metode lain agar pembelajaran dua arah dan penjelasannya lebih mudah dipahami. Ini lebih progresif lagi ya. Idenya lebih bagus gitu ya. Yang C menggunakan metode ceramah secara konsisten karena telah terbiasa. Ini jelas tidak mungkin ya. Ini tidak mungkin. Yang D menggunakan metode pembelajaran lain jika. Nah, ini ingat teman-teman ya. Nanti kalau ada soal di situ ada syarat, maka itu jangan dipilih. Karena syarat itu berarti tidak berdasarkan pemikiran Anda sendiri gitu ya. Maka yang D ini juga tidak mungkin. Nah, kenapa yang A dan B bagusan B tadi? Ya, kalau yang A itu masih menggunakan metode ceramahnya dimodifikasi. Kalau B memang dirubah menuju ke yang lebih baik lagi, gitu ya. Maka jawaban terbaiknya opsi B. Nah, next berikutnya nilai ujian akhir peserta didik pada mata pelajaran yang Anda ampu semester ini menurun. Salah satu peserta didik mengaku kepada guru lain bahwa ada beberapa materi yang belum diajarkan di kelas. Nah, padahal Anda merasa telah menjelaskan semua materi. Jadi ini ada missing ya. Missing antara peserta didik dan Anda gitu ya. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Jadi intinya ini kalau kita garis bawahi nilai hasil belajarnya turun, ada salah satu siswa yang mengeluhkan bahwa ada materi yang tidak Anda ajarkan. Padahal Anda sudah merasa mengajarkan. Gitu ya. Bagaimana Anda itu punya cara atau metode atau strategi bahwa selain nilainya tinggi juga tidak terjadi kesalahpahaman antara murid dan guru. Itu bagaimana Anda menyelesaikan itu? Ya. Kita lihat yang opsi A, menegur. Ini berarti tidak berada perubahan ya. Anda harus berubah, Anda harus menerima kritikan masukan kan gitu ya. Kalau menegur kan berarti tidak menerima gitu ya. Yang B memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengulang ujian dan memberikan soal UAS yang sama. Ini jelas tidak mungkin gitu ya. Yang A ini jelas tidak, yang B juga tidak ya. Yang C melakukan evaluasi di akhir jam pelajaran sesuai dengan LPP setiap hari. Oke, ini bagus ya, ada perbaikan ya. Mungkin Anda melakukan penilaiannya hanya di ujian akhir ya. Maka ini sudah diperbaiki dengan evaluasi setiap akhir pelajaran. Oke. Yang D menyediakan form evaluasi online setelah peserta didik melaksanakan ujian agar menjadi masukan. Nah, ini untuk menanggulangi missing informasi tadi ya, missing. Jadi Anda setiap hari harus bisa menerima masukan. Nah, kalau begini maka lebih bagus ya kalau ada form evaluasi online, jadi tidak ada siswa yang mengeluhkan kepada guru lain atau bahkan ke pihak lain gitu ya, pihak lain di sekolah lain ya. Jadi lebih baik Anda itu menyediakan di situ suatu sistem di mana Anda itu bisa menggali informasi dari peserta didik tentang refleksi dari peserta didik terhadap pembelajaran Anda. Maka ini lebih bagus ya daripada yang opsi C. Perkembangan teknologi yang sangat cepat berdampak pada proses pembelajaran di sekolah. Beberapa aplikasi dalam pembelajaran telah mulai digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran. Anda sudah memenuhi kewajiban mengajar, mendidik peserta didik, namun ternyata hal tersebut belum cukup. Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Bagaimana Anda bisa mengelola perubahan seperti ini? Penggunaan aplikasi pembelajaran gitu ya. Tadi kata kuncinya Anda harus proaktif ya. Kalau yang lain belum, Anda harus sendiri yang duluan gitu ya. Yang A mulai mempelajari aplikasi dan akan menerapkannya jika diarahkan. Berarti ada syaratnya. Kalau ada syaratnya tadi apa? Harus disilang, tidak boleh. Yang B berdiskusi dan memilih menggunakan aplikasi yang paling banyak digunakan oleh rekan guru yang lain. Kalau paling banyak digunakan berarti Anda kan belakangan kan gitu ya. Ada diksi paling banyak digunakan artinya Anda tidak memulai perubahan dari awal. Harusnya Anda sebagai motor atau proaktif dalam perubahan, motor perubahan. Maka yang B ini juga kurang bagus ya. Yang C tetap menggunakan metode pembelajaran sebelumnya, ini jelas tidak menerima ya, tidak adaptif terhadap perubahan ya. Yang D mempelajari dan berlatih menggunakan aplikasi terbaru untuk mempermudah proses pembelajaran. Oke, ini lebih bagus D daripada yang B kan gitu ya. Kalau B kan nunggu banyak yang menggunakan dulu baru menggunakan, yang D itu memulai atau aktif atau adaptif dalam perubahan. Yang D ini bagus ya. Jawaban terbaiknya ya D ini teman-teman. Baru B pastinya.
Digitalisasi yang semakin merata di tiap sekolah memperlihatkan bahwa institusi tersebut siap beradaptasi dengan kemajuan zaman. Nah, beberapa contohnya adalah penggunaan internet yang sudah dilakukan oleh sebagian besar sekolah, termasuk sekolah pelita yang notabene adalah sekolah kecil di kotanya. Pak Doni, salah satu guru di sana, juga sudah memiliki kemampuan penggunaan software penunjang pekerjaan seperti aplikasi olah data. Namun masih sedikit guru yang memiliki kapabilitas seperti Pak Doni. Untuk meningkatkan penggunaan digitalisasi di sekolahnya, sebaiknya Pak Doni sikapnya bagaimana? Jadi sebagai rekan kerja ya, sebagai rekan kerja ini bukan pemimpin, bagaimana Anda mengimbaskan sikap Anda yang memang pembaharu gitu ya, bisa mengelola perubahan tersebut kepada rekan-rekan Anda, kan intinya gitu kan ya. Kita lihat yang opsi A, tetap menjaga dan meningkatkan kemampuan di bidang digital tersebut dan mempraktekannya dalam memenuhi tugas guru sehingga dapat menjadi contoh bagi yang lain. Ini berimbas kepada yang lain gitu ya, menjadi teladan bagi yang lain. Ini bagus gitu ya. Nah, oke, yang A ini bagus. Belajar kemampuan software penunjang tersebut hanya untuk mendapatkan sertifikat, hanya untuk nanti. Itu berarti syarat kan? Ya, kalau syarat enggak usah gitu ya. Menggunakan sesekali saja. Ini juga jelek gitu ya. Mengimplementasikan kemampuan untuk urusan lain di luar sekolah, nah ini jelas tidak bagus gitu ya. Maka jawaban terbaiknya A. Terdapat metode pembelajaran baru yang dikenal efektif namun rumit. Anda tertarik mencoba metode tersebut di kelas, namun para guru di sekolah belum ada yang menerapkan metode pembelajaran tersebut. Nah, tadi kata kuncinya apa? Kata kuncinya Anda harus proaktif terhadap perubahan gitu ya. Motor perubahan. Kalau lainnya belum, Anda harus duluan. Kan itu intinya ya. Tindakan yang Anda lakukan adalah yang A, mempelajari secara mandiri dan mencoba menerapkannya setelah melalui proses penyesuaian, namun hanya membagikan hasilnya jika ada yang bertanya. Ini ada jika ada yang bertanya, ada syarat lagi, berarti ini tidak usah dipilih. Mempelajari dan menerapkan metode baru tersebut jika terdapat arahan. Nah, ada jika lagi, ini disilang aja. Mempelajari secara mandiri dan hanya akan mencoba menerapkannya jika terdapat timbul jika lagi. Nah, ini pasti jawabannya yang D. Mencoba menerapkannya bersama penyesuaian dengan metode yang lama, menuliskan laporan, menyampaikan hasilnya pada kepala sekolah agar menjadi bahan evaluasi, walaupun tidak diminta untuk saling diskusi. Nah, ini ada imbasnya. Jadi dicoba, kemudian diberitahukan kepada orang lain gitu ya. Yang D ini bagus. Maka jawaban terbaiknya D. Selama ini Anda selalu menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran. Hal ini membuat peserta didik bosan belajar di kelas. Hasil evaluasi belajar juga menunjukkan pemahaman peserta didik yang sangat kurang pada mata pelajaran yang Anda ampu. Berarti Anda harus berubah kan? Tindakan yang Anda lakukan adalah titik-titik. Oke, kita lihat yang A. Meminta peserta didik untuk selalu fokus meskipun proses pembelajaran tetap dilakukan dengan metode ceramah. Berarti tidak berubah, tidak mengubah keadaan gitu. Yang A ini jelas tidak bisa. Tidak usah dipilih. Menggunakan metode interaktif pada mata pelajaran yang Anda ampu karena sudah terbukti efektif di sekolah lain. Ini bagus ya, ada perubahan ya dari metode lama menjadi metode interaktif. Ini bagus, kita simpan dulu. Yang C, meminta tanggapan kepala sekolah mengenai metode mengajar yang tepat. Nah, ini meminta tanggapan kepala sekolah berarti ini syarat juga kan gitu ya. Ini jelas tidak bagus. Yang D, mengusulkan kepada guru lain untuk menentukan metode mengajar yang seragam di semua mata pelajaran. Nah, ini setiap mata pelajaran punya karakteristik sendiri-sendiri. Jadi tidak ada metode mengajar yang tepat untuk seluruh mata pelajaran kan gitu ya. Jadi ini juga kita silang, maka jawaban terbaiknya opsi B.